mengerjakan kelompok. Kalau kita ya, kalau kita lihat hasil daftar hadir kemarin, nah ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Ini saya beri warna supaya terlihat. Yang ditanya adalah email dari trainer kelompok Bapak Ibu. Banyak yang menjawab email pribadi ya. Sedangkan yang kami minta di sini adalah email dari trainer. Di mana bisa didapat email trainer? Kemarin juga sudah saya share di grup WhatsApp. Nanti ketika absen juga nanti akan selalu saya share ulang ya. Nah ini email dari Belajar ID kami. Jadi tolong diisikan, jika kelompok A maka tolong diisikan atau diketikkan dengan muhammadirfan52@guru.sd.belajar.id. Kemudian jika kelompok B seperti ini ketiknya, usahakan tidak ada kesalahan. Ini sengaja kami berikan di daftar hadir agar Bapak Ibu berlatih, karena nanti ini akan ada pertanyaan ini akan ada di uji kompetensi. Nah, jika ada kesalahan dari Bapak Ibu menuliskan huruf kurang atau huruf berlebih, angka kurang atau angka berlebih, atau karakter kurang, karakter lebih, itu tidak akan terbaca oleh sistem Revo. Jadi mohon harap dilatih dari sekarang, Bapak Ibu mengisikan email Belajar ID dari trainer secara benar ya. Nanti kami lihat lagi di daftar hadir kedua hari ini. Besok jika masih ada kesalahan, kami akan evaluasi kembali dan akan kami ulang kembali informasi ini ya. Karena ini pesertanya masih 54 nih, jadi kayaknya banyak yang masih belum hadir gitu ya. Nah, seperti yang benar ini sudah benar nih. Nah, ini Derawa Buntu Bu Eni ya. Bu Eni sudah benar menuliskan email trainernya yaitu Ibu Heni. Kemudian ini juga sudah benar. Pak Cornel, sebentar saya kecilkan sedikit. Nah, Pak Cornel ini Ibu Wahyu juga benar, Ibu Yati Hayati sudah benar, Bapak Dr. Andes Bagus sudah benar, kemudian ini Ibu Anggi, Ibu Sugihartini sudah benar, nanti Bu Nur Hayati juga sudah benar ya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa dievaluasi dari daftar hadir kemarin ya Bapak Ibu. Jadi dimohonkan untuk benar-benar mengisi email trainer atau pelatih Anda berdasarkan kelompok. Jadi bukan diisi oleh email pribadi. Kemudian apalagi yang akan kita evaluasi selain daftar hadir? Nah, kita akan mengevaluasi dari materi-materi yang ada di Google Classroom. Semoga Bapak Ibu sudah mulai dilihat-lihat, sudah mulai dibaca-baca apa sih yang kita mau dari tugas ini. Jadi kalau di sini kami sudah buat tiga topik ya untuk yang pertama ini untuk hari pertama, tugas hari pertama ini alhamdulillah sudah hampir semua ya mengerjakan. Sebenarnya kalau dibaca ya Bapak Ibu, tugas ini apa sih? Jadi tugasnya adalah dalam tugas kali ini Anda diminta untuk membaca. Jadi membaca, kemudian apalagi setelah selesai membaca materi, silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi membaca, memberi komentar, apalagi jangan lupa klik mark as done sebagai tanda kalau Bapak Ibu sudah selesai membaca materi ini. Jadi tugasnya membaca, memberi komentar, udah kasih tanda kalau kita sudah selesai gitu. Nah, ini dari 170 orang yang sudah menandai sudah selesai ini baru 17 ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah membaca atau belum. Jadi kadang ada yang sudah membaca tapi tidak checklist sudah selesai begitu. Kemudian yang komentar nih sudah 18 orang. Jadi tadi tugasnya itu aja, membaca,
berkomentar, tandai kalau sudah selesai. Begitu. Kemudian tugas kita sebenarnya yang terberat adalah terakhir besok. Hari terakhir itu apa? Yaitu uji kompetensi. Nanti akan kita bahas hari ini ketika penutupan apa namanya, kemudian besok juga akan saya ulang lagi uji kompetensi seperti apa. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir susah, jangan khawatir memberatkan, tidak. Kami di sini insya Allah membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan pelatihan ini dengan benar, untuk menyelesaikan pelatihan ini dengan maksimal, untuk menyelesaikan pelatihan ini kalau bisa dengan skor 100. Tidak ada yang di bawah 100. Itu target kami sebenarnya. Jadi jangan khawatir tidak bisa, jangan khawatir saya belum mampu. Tidak, insya Allah kami akan bantu secara maksimal. Seperti itu mungkin untuk evaluasi kita hari ini ya, teman-teman. Saya stop share dulu ya. Semoga jelas ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu ada 4 materi. Ini kita tukar sedikit materinya ya. Jadi yang pertama akan menyampaikan materi adalah Ibu Anggi dengan materi tentang Google Docs ya. Saya akan perkenalkan dulu. Ya, maaf. Siapa ya? Bu Anggi sepertinya trouble, Bu. Atau ada handphone Sudah, mungkin di Bu? samping Ibu. Oke, sip. Oh, masih. Masih Bu Anggi atau saya? Sebentar ya. Saya akan memperkenalkan dulu profil dari Ibu Anggi. Nah, Ibu Anggi nama lengkapnya adalah Anggi Nur Afiah SPD SD ya. Jadi beliau masih SD. Ya, Bu Anggi. Kemudian beliau bertugas di SDN Ciputat 4 Kota Tangerang. Beliau menjabat sebagai guru kelas. Kemudian beliau berdomisili di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi yang Tangerang Selatan boleh nih main-main ke Ibu Anggi ya. Baik, untuk Ibu Anggi, materi yang akan disampaikan adalah mengenai Google Doc. Kepadanya dipersilahkan, Bu Anggi. Oke. Terima kasih Bu Vivi. Sudah jelas suara saya? Masih agak ini ya, Ada mengium-ngium. Ya, mungkin nyium-nyium ya. ada handphone di samping mungkin, Bu. Sebentar. Ya, deh, sip, clear, Bu. Udah? Cakep, cakep, cakep. Oh, Dikit-dikit, ya, dikit. baik Bu. Sudah kayaknya ya. Ya, masih. Baik Bu Vivi, sudah ya. Oh, masih Sedikit kayaknya. lagi. Ya, Bapak Ibu boleh isi absennya di chat ya supaya kami tahu Bapak Ibu masuk atau hadir di pelatihan ini jam berapa waktunya biar besok kita bisa evaluasi. Ya, Bu Anggi belum di unmute. Baik Bu Vivi, sudah? Ya, Oke. Baik, saya mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Afifi dan para hadirin, teman-teman Bapak Ibu guru hebat, atas kesempatan yang sudah diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam kondisi sehat, serta dalam kondisi kita masih banyak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya Bapak Ibu ya. Meskipun kita belum bisa bertemu secara offline dan kita berkenalannya melalui virtual saja dulu seperti itu ya. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini saya akan sharing tentang Google Dokumen seperti itu. Baik, saya share dulu sebentar.
Ya, Bentar ya sudah Bapak masuk Bu Ibu. Anggi. Ya, Sudah ya? Oke, baik Bu Afifi dan Bapak Ibu guru hebat. Sebentar saya. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kepada materi yaitu Google Dokumen. Dokumen ini pasti Bapak Ibu sudah sebelumnya pernah mendengar, apalagi yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi Google ya. Ini banyak sekali macam-macamnya. Kemarin juga sudah sempat disinggung oleh uh, teman-teman saya, teman-teman trainer hebat saya. Ini ada Pak Kornel dan ada Pak Irfan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak menjelaskan tentang teori, tapi nanti setelah sekilas tentang teori yang saya share ini, kita akan langsung kepada prakteknya saja. Baik Bapak Ibu, oke, ini adalah biodata tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Afifi. Terima kasih yang sudah tadi menjelaskan nama saya, instansi saya bertugas, jabatan, dan alamat domisili saya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ternyata rumahnya dekat dengan saya atau tahu di SDN Ciputat 04, silakan mari kita bersilaturahmi. Mungkin sama-sama saling bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apa sih Google Dokumen itu? Nah, Google Dokumen ini adalah layanan pengolah kata yang diberikan kepada pengguna Google. Seperti itu ya. Jadi memang hanya Google saja yang punya si Google Dokumen ini. Selain teks, meski di sini adalah pengolah kata ya, layanan yang diberikan sama Google, tapi tidak hanya teks saja yang bisa dimasukkan ke dalam Google Dokumen. Bisa juga ada gambar, tabel, ataupun diagram. Bahkan ada fungsi-fungsi lainnya yang nanti Bapak Ibu pasti cukup terkesima setelah tahu, oh ternyata banyak sekali manfaat dari Google Dokumen ini. Oke Bapak Ibu, manfaat Google Dokumen di sini yaitu yang saya dapat rangkum ya, mungkin lebih banyak lagi, tapi yang saya bisa ringkas ini adalah yang pertama membuat catatan kelas, juga catatan peninjauan, juga RPP itu kita bisa buat di Google Dokumen, bisa juga kita menulis kolaboratif, baik kolaboratif dengan teman sejawat, Bapak Ibu maupun juga dengan anak-anak. Kemudian bisa juga menulis esai atau bercerita, kemudian juga bisa Bapak Ibu membuat template bagi siswa untuk diketik. Jadi template-nya ini sama milik Bapak Ibu, kemudian di-share dan anak-anak mengerjakan di template yang sesuai Bapak Ibu share tadi. Kemudian manfaat selanjutnya Bapak Ibu juga bisa berbagi pendapat kolaboratif. Jadi kita bisa berinteraksi secara live di situ melalui chat, kemudian bisa juga mengerjakan sesuatu secara bersama-sama seperti itu. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu membuat terjemahan. Baik Bapak Ibu, ada beberapa cara untuk membuka Google Dokumen. Ya, yang pertama ini ada melalui Google Drive, kemudian bisa juga pasti Bapak Ibu familiar ya dengan tanda titik 9 ini. Ada ketika kita pertama kali membuka Google ya, jendela Google ini akan ada, kemudian bisa juga dengan kita mengetik Docs New juga bisa, atau juga bisa sebenarnya satu cara lagi ketika Bapak Ibu sudah mengenal Google Classroom, Bapak Ibu juga langsung bisa membuat Google Dokumen ini melalui Google Classroom. Baik Bapak Ibu, tidak hanya teori, mari kita lihat saja langsung kita praktikkan ya Bapak Ibu ya, tentunya dengan semangat. Semoga apa-apa yang kita pelajari bersama ini nantinya dapat bermanfaat sekali buat pembelajaran anak peserta didik kita. Pastinya dong Bu Anggi. Pastinya ya Bu ya, soalnya memang masa pandemi ini memang merubah gaya hidup ya Bu ya, budaya baru, betul ya, apalagi terutama dalam hal mengajar ya Bu Afifi, betul ya Bu Afifi ya. Nah baik Bapak Ibu, langsung saja tadi dari 3 cara yang dapat dilakukan untuk membuat Google Dokumen. Yang pertama saya akan praktikkan. Yang pertama tadi dari Google Drive ya Bapak Ibu ya. Saya akan ke Google Drive saya. Ini Google Drive, kemudian di sini ada tanda tambah, dari sini ada baru. Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Kemudian kita tinggal cari Google Dokumen.
Nah, ini Bapak Ibu, ada Google Dokumen di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu klik tanda panah ke kanannya, ini adalah ada dokumen kosong atau ada Bapak Ibu bisa mengambil Google Dokumen ini dari template. Jadi si Google ini udah baik banget bukan gitu ya, menyediakan lain. template-template ini, Iya, Bu Afifi. Coba kita coba ya, kalau kosong, Google yang kalau dokumen yang kosong kan blank aja seperti ya ini ya, biasanya ya. biasa gitu ya, blank saja gitu. Heeh, Tinggal kita nanti mau isi apa, berarti iya, kan terserah kita gitu ya, karena formatnya nanti seperti kita yang anak baru lahir menentukan. ya, Tapi kalau kosong. kita, nah betul Bu, suci dan bersih seperti itulah ya. Iya. Betul Bu Afifi. Nah, gimana kalau seandainya saya membuatnya dengan Google Dokumen yang dari template nih Bu Afifi nih. Ya, Kita lihat ya. cing cing. Ada musiknya dong. Oke. Jreng-jreng. Oke, jreng-jreng gitu Wow. ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Di sini ternyata kalau kita scroll di sini ada dua bagian. Yang pertama ada dari drive-nya Kementerian. Ya, Kementerian Pendidikan. Betul, ini langsung ya karena kita menggunakan tadi apa Bu belajar ID. Afifi? Eh, eh, betul, ini adalah keunggulan dari akun Belajar ID ya Bu Afifi ya. Yap. Kemudian Bapak Ibu bisa Wow, scroll ke lihat bawah, tuh. bisa pakai template-template yang Cuma sudah ada ya. pencet Ini udah bisa jadi ya, kita Bu. sesuaikan. Betul. Ini baru yang dari Heeh. Kemendikbud, apalagi yang dari Oh. umum nih Bu. Kita lihat nih, klik saja. Ini Bapak Ibu bisa ke bawah ya, kita scroll ke bawah. Bapak Ibu mau membuat apa misalkan catatan kelas. Oh, bisa langsung diklik. Wow, Tapi saya rencana maunya yang pelajaran ini udah aja deh ada tuh, Bu, Bu. yang Wow. nah, betul. Ini memudahkan sekali bagi guru untuk membuat RPP ya Bu, makanan Mantap. sehari-hari lah Penting pokoknya dong. ini RPP. Udah sampai hatam sekali gitu ya. Nih, saya klik ini ya, coba ya Bapak Ibu ya. Ini saya klik, kemudian akan langsung muncul. Nah, kita kalau ngetik itu berapa Ah, lama, Bu Anggi? in, Ini baru betul, lama tiba-tiba udah klik gitu. sekali. Betul. Nah, tinggal Bapak Ibu modifikasi nih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu gitu ya. Tapi kan tidak perlu memulai dari awal lagi. Biasanya kan kita ngetik apa namanya identitas lah, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini tinggal Bapak Ibu ganti-ganti saja sesuai dengan Bapak Ibu butuhkan dan inginkan seperti itu Bu Vivi. Kemudian ini ada baru langkah pertama ya Bu Vivi ya. Ini baru langkah pertama nih. Ini saya close dulu aja ya. Yang Langkah pertama tadi aja udah menarik, Bu. langkah pertama aja udah keren ya. Nah, gimana nih langkah yang kedua Bapak Ibu? Langkah yang kedua, misalkan saya buka tab baru, jendela baru. Nah, Bapak Ibu kan di sini ada ya titik 9 di pojok kanan atas. Di sini adalah aplikasi-aplikasi Google. Nah, Bapak Ibu pasti sudah pernah mengklik ini dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang termasuk Google Workspace Education ini ya. Salah satunya si dokumen ini Bu Afifi. Saya klik lagi. Ada lagi. Oke. Ada lagi. Nah, ini juga sama munculnya Bu Afifi. Sama seperti tadi. Ada yang blank atau kosong, ada juga yang sudah memiliki template tertentu. Tinggal kita pilih lagi seperti tadi. Seperti itu ya. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu, ini saya back saja, kembali ke awal. Ini Bapak Ibu tinggal ketikkan docs new. Ya. Seperti itu Bu Afifi. Nah, saya enter. Langsung muncul. Jadi Bapak Ibu nggak perlu. Mana ya, Bu? Iya, betul. Nah, ternyata si docs new tadi bukan hanya untuk dokumen saja. Bapak Ibu mau pakai spreadsheet berarti tinggal ketik sheets.new. Seperti itu ya Bu ya. Betul Bu Vivi? Atau slide.new. Seperti itu ya Bu Vivi, betul ya? Nah itu dia ya Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu mau atau Bapak Ibu lebih mudah menggunakan yang mana, silakan dipraktikkan cara membuka Google Dokumen tadi. Atau Bapak Ibu tadi, misalkan Bapak Ibu sedang membuat Google Classroom. Nanti Google Classroom ini akan dijelaskan, akan dibahas seperti itu ya oleh Ibu Heni ya Bu Afifi ya di sesi berikutnya ya. Iya, tapi saya karena ini ada berhubungan sama dokumen, saya boleh sedikit kasih bocoran ya Bu ya. Kasih bocoran terus. Jadi kalau kasih bocoran terus. Oke.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini nih Google Classroom Ya, kita betul, ini ya, punya kita. ya Bu Afifi ya, bersama para peserta Google Workspace for Education ini, misalkan saya ingin membuat nih tugas buat Bapak Ibu gitu ya, saya tinggal klik tugas. Misalkan saya tugas, kemudian saya isi-isi ini. Nah, saya bisa di sini ada tanda tambah nih Bu Ya. Afifi. Saya klik, kemudian Mhm. muncullah pilihan-pilihan yang saya Cling-cling. butuhkan tadi. Nah, celing-celing. Nah, akhirnya Ya, keluar ini ya. Salah satunya adalah Google Dokumen. dokumen. Kalau Bu Guru, kalau Bapak Ibu guru hebat Heeh, ini butuh, heeh. tinggal klik saja. Jadi nggak Tinggal perlu klik. keluar-keluar Google Classroom ya. Betul, tinggal langsung saja, langsung muncul dokumen baru yang bisa Bapak Ibu isi seperti itu, Bu Ya, Afifi. Oke, karena ini sudah masuk nih ya, saya lanjut aja ya Bu oke. Afifi ya di sini Ya, ya. Oke, Bapak Ibu, saya sebenarnya saya yakin Bapak Ibu itu sudah terampil ya menggunakan Microsoft iya, Word kita gitu ya Bu biasanya ya, itu dulu karena ya. emang Dulu. betul. Dulu, oke, dulu ya Bu Afifi. Kalau udah kenal Nah, Google Doc, wah udah deh. aduh, ternyata ini ibarat kata kalau kita punya tas kita tuh diisi sama beratnya beban dari size si dokumen ya Bu Ya, ya. Kalau kita pakai Google Dokumen ini, tapi kalau kita pakai Microsoft Word itu ya masih ada space ya Bu ya, ada size yang harus kita simpan baik itu di laptop gitu ya Bu Afifi ya, atau di hard disk internal kita atau hard disk eksternal kita atau di flash disk. Nah, seperti itu. Jadi tentunya akan memberatkan Bapak Ibu, dan seperti yang Pak Kornel kemarin sudah jelaskan, tentunya kita mau berapa banyak lagi kita menyetok tempat penyimpanan seperti itu. Nah, kemudian si akun Belajar ID ini sungguh-sungguh baik sekali gitu ya, memfasilitasi kita semua dengan drive yang sangat-sangat keren lah. Jika Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu ya, kemarin itu dijelaskan Irfan sama ya. Pak Ya, Irfan ya, Pak Irfan. Ternyata Google Dokumen ini size-nya itu 0 Bapak nol. Ibu. Ya, Kalau menggunakan akun Belajar ya. ID ya Bu Afifi ya. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Google Dokumen itu di size-nya, misalkan ini size-nya ya, kita lihat ini Bu, mana ini ada nggak propertiesnya, sebentar saya cari ya, coba ya, di misalkan ini, oh ini tidak ada. Tampilannya Oke, mungkin ya, sebentar. yang kanan atas, Bu. Tampilannya ya nanti kanan atas yang mana ya Bu Vivi ya, sebentar, ini kita punya nggak sih Bu Vivi dokumen, atau ini saya namakan saja ya Bu Vivi ya, Ya, atau saya search aja di drive saya ya. boleh, boleh. Jadi kita kita lihat Anything di for you, Bu pelatihan. Anggi. Oke, siap. Oke, salah sepertinya. Oke, Di pelatihan ya. activity Bu Ini Anggi. kalau saya scroll saja lah, activity ya. Oh, ini aja ya Nah, Pak itu ya, nih ada di saya Google Doc. mana. Oh, ini aja Ibu ya. Ya, Nih, boleh, boleh. ini saya klik kanan, kemudian saya lihat Ya, detail ya Bu betul. Afifi ya. Nah, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu betapa menakjubkannya, No Nah, yes. hanya byte. ukurannya 0 byte. Jadi Bapak Ibu mau berapapun banyak file dokumen yang Bapak Ibu save di Google Dokumen, ini hanya 0 byte atau tidak memakan storage dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki tadi gitu. Seperti itu Bu Afifi, sangat-sangat mencengangkan gitu ya. Saya juga kalau tidak ikut pelatihan ini tidak tahu, ternyata sangat-sangat bermanfaat ini semuanya. Oke, Bapak Ibu lanjut saja. Kita akan saya sedikit mengenalkan tentang menu-menu ya Bu Afifi ya yang ada di dokumen. Seperti tadi saya sudah bilang, jika Bapak Ibu terbiasa menggunakan Microsoft Word, ini mirip sekali sebenarnya penggunaannya. Kalau saya boleh buka di sini, ini bar di sini yang biasa Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian saya langsung ke betul. Ini ibarat kata makanan kita sehari-hari lah, kita tinggal klik di sini aja. Nah, kita klik file dulu ya Bu Afifi ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buat baru dengan mengklik ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Bisa juga langsung memilih aplikasi Google lainnya juga bisa. Kemudian kalau langsung mau membuka
apa Dokumen yang namanya, sudah ada ya. file dokumen atau file yang Ya. lain. Betul, bisa juga langsung dengan Ctrl O. Kemudian jika saya mau membuat salinan nih, misalkan mau saya edit menjadi 2 kelompok atau seperti itu, bisa saja langsung diklik di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengirim file ini melalui email ya Bapak Ibu ya, Ya. ya Bu Afifi ya. Kemudian bisa juga langsung berkolaborasi Bu Afifi. Inilah kelebihannya. Jadi kita nah itu dia. Jadi ibarat kata nih, kalau saya guru kelas, kebetulan saya ngajar di kelas 6 nih Bu Afifi. Kelas 6 rombel di sekolah saya itu ada Berarti 4 4 gitu ya Bu ya. Afifi. Saya 4 kelas ya, berarti Ya, ada betul. 4 guru ya Bu Afifi. Saya bisa berkolaborasi, misalkan bikin RPP nggak perlu sendiri nih Bu Afifi. Saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya, saling mengetik nih, oh Bu ini gini, ini langsung bisa diketikkan secara online Bu maupun Anggi, kayaknya nanti kita dulu nih mau kecepatan nih. ya. Jelasinnya alon-alon, Bu. Oh kecepatan ya? Oh Kita oke terlalu oke. bersemangat Ini saya kali. nggak perlu kejar setoran ya. Oke. Saya nggak perlu kejar setoran ya Bu Iya, Afifi ya. santai lah ya. Oke, santai ya Bapak Ibu ya. Baik. Saya dari saya lanjut aja ya Bu Afifi ya. Boleh. Oke, ada tombol menu. Di sini ada tombol menu yaitu download. Jadi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu sudah selesai dalam dokumen Bapak Ibu, file dokumen tadi Bapak Ibu bisa download. Nah, downloadnya ini ada beberapa apa namanya tampilan ya, pilihan tampilan yang kemudian nanti bisa langsung Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ada Word, sudah pasti tahu. Ada ODT ini seperti Word tapi gratis gitu ya. Bu Afifi, ini biasanya bagi yang tidak memiliki di laptop Bapak Ibu yang tidak memiliki Microsoft Word seperti itu. Kan ada tuh ya laptop-laptop yang tidak menggunakan itu ya gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dengan format ini, kemudian ada rich text format. Bapak Ibu pasti juga sudah sedikit familiar ya. Ketika Bapak Ibu mendownload, tampilannya nanti akan benar-benar sama dengan tampilan yang ada di Google Dokumen seperti itu. Kemudian yang keempat ada pilihan PDF, ini sering banget kita pakai PDF. ya. Iya. Benar Bu Afifi. Nanti tolong diingatkan Bu Afifi, saya punya surprise tentang PDF benar, ini Bu benar, Afifi. benar. Ya, kasih Bu. Ya, nanti diingatkan, tapi mungkin kasih pokoknya semuanya biar semuanya tahu ya. Tahu ilmunya PDF seperti itu. Saya saja tercengangkan. Betul. Lanjut ya Bu Afifi ya. Kemudian ada teks biasa atau TXT. Ini adalah dokumen tanpa format. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah memformat semua dokumen Bapak Ibu, misalkan ada disisipkan apa, ada diwarnain apa, di teks formatnya seperti apa. Nanti kalau Bapak Ibu downloadnya dengan teks biasa, ini akan menjadi dokumen tanpa format. Jadi ketikan biasa saja Bu Afifi, tidak ada formatnya seperti itu. Kemudian ada halaman web atau HTML atau zip. Ini pasti Bapak Ibu tahulah. Jadi nanti berbentuk seperti link yang bisa kita langsung bagikan Bapak Ibu ya. Itu memudahkan kita juga, misalkan kita mau men-share ke orang-orang, ini bisa langsung. Betul. Betul banget dengan menggunakan zip ini ya Bu Afifi ya. Betul. Kemudian ada publikasi EPUB gitu ya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu baru mendengar gitu, atau mungkin sudah ada yang sudah tahu. Ini kalau bisa saya jelaskan, ini seperti downloadan berupa buku digital seperti itu Bu Afifi. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload file Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi disediakan beberapa pilihan yang tentunya sudah sangat memudahkan kita ya Bu Afifi ya sebagai guru ya. Betul. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan masih di menu file. Di sini ada sediakan online. Apa sih ini? Ini keren banget nih Bu Afifi. Jadi kalau misalkan saya lagi kerja nih Bu Afifi, tapi ternyata sinyal di rumah saya, sinyal atau jaringan internet di rumah saya itu apa sih ya namanya ya? Down ya. Iya betul, tiba-tiba hilang gitu ya. Saya bisa klik ini nih Bu Afifi. Boleh. Saya klik ya Bu Afifi ya. Nah, di sini sekarang dokumen tersedia offline. Jadi Bapak Ibu, sudah tercontreng di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tetap bekerja
tetap bisa bekerja meskipun dalam kondisi offline seperti itu. Keren Terus banget. tersimpan gak sih Bu Afifi? Insya Ya Allah. tersimpan dong. Kerennya itu Bu Afifi, tetap tersimpan. Kapan kok bisa nyimpen, kan lagi Iya. offline. Jadi nanti tersimpan Ketika, ketika sudah otomatis ada betul. jaringan, dia langsung tersimpan secara otomatis gitu Iya. Bapak Ibu. Jangan Beda khawatir sinyal. kalau betul. Dan satu lagi Bu Afifi, kita tanpa perlu kontrol Save ya. S ya Bu Afifi ya. Kita nggak perlu save ya. Nggak perlu capek-capek Betul. save. Iya, jadi kalau Nggak maaf-maaf ada nih Bu tuh Afifi, menu kalau save, nggak kadang-kadang ada ya. apa? Nggak ada sama sekali di sini ya Bapak Ibu ya. Kontrol S juga tidak Nggak ada. tidak berfungsi ya Bu Afifi ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngetik di Google Dokumen tidak perlu takut hilang kalau tadi sudah diaktifkan eh, saat offline-nya tadi gitu. Baik Bapak Ibu, kemudian ada menu lainnya di sini, ada history versi. Ya Ini Bapak juga Ibu, ini penting apa sih? banget. Jadi kalau Bapak Ibu, penting banget Bapak, apalagi kalau kita Ya, berkolaborasi Bu Afifi. Nah, ini jadi nanti saya contohkan, cuma saya sekarang kenalan dulu kita ya. bahas dulu fungsinya gitu ya. Iya, betul. Jadi nanti, oh ternyata ini tadi yang dijelaskan seperti itu. Oh ini ternyata fungsinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa beri nama versi saat ini nanti dan juga lihat history versi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan ini ketika Bapak Ibu sudah mengetik dokumen yang Bapak Ibu perlukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ganti nama nih Bu Afifi. Ganti nama ini atau rename ya bahasa kita ya. Nah, bisa kita klik Ya, langsung ke sini nih Bu Afifi. Langsung ke atas. Anggaplah kita tulis pelatihan ya GWE boleh. gitu ya Bu Afifi ya. Oke. Nah, jadi seandainya Bapak Ibu tidak perlu mengklik ini Bisa mengganti juga nama, Bapak langsung. Ibu bisa Iya, langsung klik betul. di sini saja. Keren banget Wah, ya. ini juga lebih gampang. Jadi dual fungsinya ya Bu, nggak hanya Memudahkan. satu menu saja, betul, memudahkan sekali. Baik Bu, lanjut ke pindahkan. Jadi kalau Bapak Ibu filenya tadi kan saya simpannya misalkan di drive saya gitu ya Bu Afifi ya. Kemudian saya mau pindahkan ke drive bersama nih Bu Ya, Afifi. Bisa kita nggak sih coba. Bu Afifi? Oh tentu bisa ya. Nah misalkan ini tadi di oke, saya mau pindah ke drive saya ya Bu Afifi ya. Ya, boleh. Karena saya misalkan mau pindah ke sini nih Bu Afifi. Nah, bisa nggak sih Bu Afifi? Ya, Kita klik coba ya. Oke, klik dan pindahkan. Nah, sip. seperti itu Bu Afifi. Nah, akan langsung otomatis terpindah. Di sini ada tulisannya ya Bu Afifi, pelatihan ini Dipindahkan. pindah ya betul dipindahkan dari Asal, yang grup ya. tadi ya Bu Afifi ya Ya. di classroom ya menjadi ketujuannya tadi. Seperti itu. Lanjut kita ada tambahkan pintasan ke drive. Ini seperti shortcut gitu ya Bu Afifi ya. Shortcut di drive Ya. kita ya Bu Afifi ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik nanti seperti ada shortcut di drive Bapak Ibu tinggal klik nanti akan masuk ke file tersebut. Kemudian pindahkan sampah. Oh Buang. ini jika Bapak Ibu Iya. menghapus lah seperti itu gampangnya gitu ya. Seperti ini. Kemudian ada publikasikan di web. Jadi Bapak Ibu bisa mempublikasikan dokumen ini ke web atau seperti ke Google Bu Afifi ternyata bisa nih Ya. langsung. Jadi ketika Bapak Ibu klik ini nanti apa yang Bapak Ibu tulis ada orang men-search bisa jadi tulisan Bapak Ibu nih yang terdeteksi oleh pencarian si orang lain tersebut Ya. gitu. Kemudian ada di detail dokumen. Ini sih seperti biasa berisi tentang seperti ini ya Bu Informasi Afifi ya. ya. Lokasinya ini ada dokumen ini di mana, pemiliknya siapa, kemudian dimodifikasinya nih terakhir jam berapa Jam nih Bu ya. Afifi, betul. Kapan juga dibuatnya juga ada Ya. Bu Afifi, itu ya. Kemudian saya kembali lagi ada ada bahasa Bu Afifi. Wow. Nah, nanti nih Bu Afifi, saya punya surprise selanjutnya. Ketika kita klik bahasa ini belum ada ya Bu Afifi ya, belum Iya, terpilih belum. ya. Tapi saya nggak mau nih Bu Afifi, mau saya keep dulu di bahasa ini Bu Afifi. Boleh ya saya lanjut ya. Boleh, boleh. Nanti Mungkin ada yang menarik nanti ya. betul. Nanti ada Pastinya. fungsinya ternyata terkait Betul. Oke, seperti itu. dibelakangin aja.
Oke. Mhm, Kemudian ada penataan halaman Bu Afifi. Jadi penataan halaman ini kalau mhm. saya klik Ya, seperti ini seperti Bu Afifi. page setup ya, Kalau kayak page kita setup. tuh page setup ya, ini diterapkan ke seluruh dokumen atau karena saya belum ada beberapa halaman ya Bu Afifi. Jadi ini tidak bisa diklik nih Bu Afifi yang Ya, konten yang dipilih. ya, Tapi kalau seandainya sudah halaman. beberapa halaman dokumen saya, tinggal di blok juga bisa langsung diklik ini nanti Bapak Ibu bisa ganti-ganti. Misalkan Hmm, saya butuhnya di ya, halaman pertama ya, portrait ya gitu ya. Kemudian klik hmm. saja yang ini. Nah, kalau di halaman keduanya Landscape. butuh landscape, tinggal Bapak Ibu apa namanya blok saja supaya mudah. Kemudian pilih konten yang dipilih Ya, dan ganti landscape gitu, Bapak Ibu. Marginnya juga bisa diatur langsung, ukuran kertasnya juga bisa mhm. diatur langsung. Sip. Begitu Bu Afifi. Sebenarnya ini mirip Mirip, sekali mirip ya Bu Afifi ya. nggak jauh beda lah Mirip banget, ya, nggak cuma jauh kita ada beda. plus-plusnya tadi. Iya, ada Plusnya apa lagi, Bu? plus-plusnya. Aduh, lanjut ya Bu Lanjut. Vivi ya. Oke, langsung kita ke menu edit Oke. saja ya Bu Vivi ya. Oke, di sini ada ini udah hafal lah semua, hatam lah pokoknya. Ada urung kan, Sama, sama ya kayak di menunya bar yang sama ini ya ya. Bu Vivi ya. Sama ada ulangi atau eh, Rido Ya, ya Bu ya. do. Bukannya Ridho Roma. Rido apa sih? Bukan Ridho Roma ya, ini mah Redo gitu ya tulisannya ya. Betul. Nah, Bapak Ibu ada karena di sini saya belum menulis, misalkan saya nulis ya Iya. Bu Afifi ya, pelangi gitu ya, saya pengen ketemu pelangi ini ceritanya hari ini. Nah, ini nanti ketika saya blok ini akan tampil, maaf, ini akan tampil sama nih Sama. teman-teman semua nih Bapak Ibu guru hebat, ada potong atau X ya. kontrol Hmm. X ya Bu ya, kalau kita ya, atau cut ada copy atau kontrol Sama. C, sama mirip persis, ada kontrol V juga, ada tempel tanpa format. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mengcopy tulisan yang sudah diformat kemudian klik tempel tanpa format. Nah, format yang tadi Bapak Ibu sudah buat itu akan Ya. hilang Bu Afifi gitu. Jadi Ke formatnya kembali ke awal lagi default ya. seperti itu, betul ke default gitu. Oke Bapak Ibu, kemudian pilih semua, sudah tahulah di blok Ya. itu ya Bu ya, Kontrol A gitulah gampangnya untuk Mm-mm. memblok Betul. seluruh dokumen. Betul, dan ada cari dan ganti. Ini mirip sekali kalau saya itu dulu kenalnya find and replace lah di bahasa Ya. saya mah. Betul, Saya betul. kalau ibarat kata bahasa sehari-hari saya mah find and Iya. replace begitu ya. Nah ini nih Bapak Ibu bisa ganti dan cari apa yang Bapak langsung otomatis kata yang Bapak Ibu tuliskan di situ semuanya akan otomatis terganti gitu. Lanjut ke tampilan nih Bu Afifi. Nah, tampilan ini Bapak Ibu sebenarnya tampilan dari layar Bapak Ibu ya atau Google Dokumen sama ini tinggal diklik saja akan muncul seperti ini ya Bu Yap. Afifi ya. Ada Mm-mm. rulernya gitu ya. Ada ini kemudian ada batas bawah, batas atasnya juga dan juga bisa juga di layar penuh. Jadi kalau layar penuh tampilannya seperti Bu ini Bu Anggi, Afifi. sorry nih, Kalau ya, bisa iya. dipercepat nggak kita tampilin kelebihan-kelebihannya aja yang Oke, biasa ada di Word, lanjut aja biasa ya. aja lah udah. Oke, Yang oke. kelebihan-kelebihan di Google Doc ini Oke, apa, Bu oke. Anggi? Sip, sip. Waktu nih Oke. soalnya. Oh ya. Oh, jadi saya ini kejar target ya. Kejar target Oke, lah. dilanjutkan saja. Sip. Yang spesial-spesial Skip. deh. Oke, yang spesial-spesial. Bapak Ibu, malah ya seperti di Microsoft Word, ini ada sisipkan gitu ya, Ya. Bu Afifi ya. Tapi Nah, di situ kerennya kerennya. lagi, kerennya ketika Bapak Ibu misalkan gitu ya ingin mengupload gambar gitu ya, kemudian Ya. saya klik aja ya Bu ya. Kalau upload gambar dari komputer biasa Bu Afifi, tapi kalau gimana dengan telusuri internet Ya. gitu ya Bu Afifi ya. Misalkan baru saya pencet dia udah Aduh. keluar Bu Afifi, gimana dong ini? Cepet banget sih. Aduh, iya. Nih, saya kasih Yang orang punya semuanya ya. dia ya, Saya Google klik. punya dia lah ya. Iya, Rekanan pasti betul. kalau Nah, short kita kanan udah copy CS paste ya. ya. Bener Bu Afifi. Itu dia makanya. Pokoknya nggak sia-sia deh Bu Afifi. Kita kayak Kita tukang jadi tahu obat, Bu. ya tentang oh gitu ya. Oh bener-bener lagi nawarin ya, ayo Bapak Ibu gitu ya. Akun belajarnya Iya. dipakai gitu ya, dimanfaatkan. Nah Bapak Ibu, saya klik di sini pelangi misalkan, kemudian saya enter. Aduh, keluar Bu Afifi. Gambar yang mau kita inginkan. Ini langsung ke eh, Ya. web ya Bu Afifi ya.
Nah, Bu Afifi, ada Mhm, keuntungannya Bu Afifi. mhm. Kenapa? Apa sih bedanya kalau kita search dulu? Biasanya kan kita kalau Iya, pakai Word, maaf nih, iya. suka search Buka dulu. Google dulu. eh, eh, itu ya bener, Heeh, buka Google dulu. Ribet kan heeh, Bu Afifi heeh. ya? Nah, belum tentu Iya, gambarnya itu sesuai. tidak terikat dengan, itu dia, ada hak ciptanya Bu Betul. Afifi kan. Hati-hati Nah, comot-comot kalau itu kita, hati-hati. betul, hati-hati. Bener banget. Tapi bedanya di Google Ya. Dokumen nih Bu Afifi, kita bisa langsung, Mhm. ini klik saja, ini sudah hak ciptanya sudah Free apa ya Bu copyright, Afifi namanya Dipersilakan ya, dipakai sudah ya. tidak Heeh. bermasalah. Heeh, free copyright tuh dimanfaatkan. ya. Copyright ya. Oh, heeh, betul. Betul, Ayolah copyright lah atau Pak dengan hak, Irfan hak nyambung. cipta lah ya, gitu. Ayo mana nih Pak Irfan nih? Nah, misalkan saya klik seperti ini Bu Afifi, Sipkan. kemudian saya Ya. sisipkan gitu ya. Kling Ah, kling. mana nih udah keluar cling-cling. Nah, misalkan ini seperti pelangi, Perkecil gitu ya. saya sedikit kecilkan. Nah, Bu Afifi, di sini langsung ada apa namanya Settingan ya. penempatan Bu Mm-mm. Afifi. Iya, ini saya enter dulu saja ya Bu Afifi supaya ke bawah. Nah, ini langsung kalau Bapak klik ini, Bapak Ibu bisa langsung tampilkan bagaimana Bapak Ibu mau menuliskan. Nah, saya lanjut Oke. aja Bu Afifi. Ya, karena kita bahas pelangi, saya mau cari artikel tentang pelangi gitu ya Bu Oh, bisa Afifi. juga. Ya Aduh. ampun, masa ditanya gitu ya? Langsung saja dong. Tidak perlu buka Iya. jendela baru untuk mencari artikel Bu Afifi. Iya. Gimana caranya? Bapak Ibu bisa lihat di Ada apa sini itu? ada tanda Explore ya. apa ya? Kayak bintang, iya, kayak explore ya. Di sini tulisannya pelajari atau mungkin kalau bahasa kita mah Ya. explore gitu ya Bu Afifi ya. Tinggal diklik saja. Kemudian Bapak Ibu mau nyari apa? Pelangi ya yang sesuai dengan saya mau gitu ya. Mm-mm. Misalkan klik pelangi. Nah, Wow. sudah ada Bu Afifi. Sudah ada nih. Ada 3 Ah, bagian nih Bu Afifi. Ada di web. Kemudian saya mau cari gambar, saya nggak suka gambarnya. Bisa ah. diganti lagi. Mm-mm. Mungkin juga bisa juga di drive-nya Bu Mm-mm. Afifi. Oh, ternyata ada juga, tinggal kita pilih yang Ya, sesuai Bu wow. Afifi seperti itu. Nah, Bu Afifi, saya maunya di web Ya. aja Bu Ya. Afifi. Ya, saya mau di web. Kemudian kalau seandainya nih Bu Afifi untuk apa namanya Kata-kata tersebut ya. mengambil, Mm-mm. iya, misalkan saya mau bikin Mm-mm. catatan lah ya, rangkuman buat anak-anak murid saya nih Bu Mm-mm. Vivi. Saya Mm-mm. tinggal Ctrl C biasa, Ctrl V di Ya. dokumen saya Mm-mm. gitu ya Bu Vivi ya. Kemudian, oh sudah ya Bu Vivi ya. Ah, asik banget dah. Nah, asik banget nih Bu Vivi. Kalau mau Ibu Bapak Ibu lebih panjang, ingin mengutip Tinggal lebih klik. banyak gitu ya, Bapak Ibu Mm-mm. tinggal klik saja. Nanti akan terbuka di Ya. tab baru gitu ya Bu Vivi ya. Nah, nih saya praktekkan saja ini setelah saya klik gitu ya. Tes Nah, kalau lengkapnya Bapak Ibu, ya. iya, kalau Bapak Ibu mau ambil banyak silakan saja, tapi kita ambil sesuai kebutuhan. Nah, yang lebih Ya. kerennya lagi nih Bu Afifi, kan kita nggak boleh yang namanya plagiat ya Bu Afifi, Ah, apalagi kan kita punya ngambil orang. dari web Betul. resmi gitu ya. Nah, itu dia Mm-mm. punya orang ya, namanya plagiat berarti kan Ya, pencurian hak cipta gitu ya Bu Afifi ya. jangan dong. Jangan dong. Nah, kita harus dong menghormati si Kata-kata pembuat ya. kontennya gitu ya, si pembuat tulisannya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung di apa namanya tadi yang Bapak Ibu Nah, klik apa di kanannya tuh? digeser nih Bu Afifi. Catatan Ada kutip kaki. sebagai catatan Aduh. kaki. Misalkan Ini nih Bu bikin Afifi. tesis, bikin skripsi jadi gampang banget ya. Ya, saya mau jadi S2, S3, Gampang S4, S5, banget. S-teler lah pokoknya gitu. Jadi nggak menyulitkan lagi ya Bu Afifi ya. Seperti itu. Saya klik Ih, nih. langsung Nah, Bapak Ibu muncul ada angka angka satu. berapa nih Bu Afifi? Jelas sih, saya zoom dikit kali ya. Boleh, boleh. Nah, ada, Otomatis ya. oke, sedikit lagi ada angka satu. Nah, apa sih nih angka Coba di satunya nih Bu bawahnya. Afifi? Coba kita scroll ke bawah. Aduh, Ada. Andi. Gimana bisa begitu Ini, coba? Aduh, aduh, ini kenapa dia nggak nih dari Bu. dulu coba? Ada. Nah, itu dia Bu, makanya kayak itu ya, pandemi mengajarkan kita sesuatu ya Bu Vivi ya. Jadi kita lebih melek lagi tentang Ya. IT ya Bu Vivi ya. Nah, di sini langsung Bapak Ibu bisa tahu bahwa kita mengambil Tuh, kutipan dari Wikipedia, kemudian ini linknya. diakses Nah, ya. dan lengkap sekali Bu Afifi, diaksesnya Aduh, pada tanggal nggak berapa. pusing-pusing Jadi bikin kita catatan kaki. menghormati.
Bener Udah Bu standar Afifi, internasional betul ya seperti sekali. itu ya Bener catatnya banget ya. Bu Afifi. Nah, oke. Oke, Lanjut ya Bu Afifi, saya siap. close dulu yang ini. Kemudian saya mau menampilkan yang Ada keren-keren lagi lagi nih Bu Bu Afifi. Anggi, kayaknya Langsung tadi saja udah ya. banyak banget deh. Lah, udah banyak banget lah pokoknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya pengen Keren Bu, misalkan baru nih Bu tahu tuh Bu Afifi. Siti Rohana keren nih, Heeh. baru tahu aku. Iya. Oh, aduh Ibu, sama, aku Iya, juga iya, iya. sama gitu ya. Nah, ini yang lebih keren lagi Bu Afifi. Ada menu-menu, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri karena kita keterbatasan Iya, waktu ya iya Bu bener. Afifi ya. Saya pokoknya tampilkan yang amazing Amazing aja, ya. amazing gitu ya. Amazing. Amazing aja. Nah, di sini ada alat nih Bu Afifi nih. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, sebelum ada nih, saya mau Heeh. menginginkan sesuatu nih ya. Oh, Tapi yang itu saya, ya. Kayaknya yang harus tadi saya bilang Bu bahasa Afifi, deh. saya klik Heeh. file dulu ya Bu Afifi ya. Oh maaf, di sini mana Bu Afifi? Bahasa bener Bu Heeh. Afifi. Ke Inggris kalau saya. Saya mau ganti. Nah itu dia, saya mah bahasanya biasanya Inggris, nggak pernah Jangan bahasa sok-sokan yang deh. lain. Jadi gimana gitu? Oh gitu ya. Nah ini adalah saya klik Yuk, nih Bu yuk, yuk. Afifi, bahasa Coba bisa Inggris nggak nih ya? United States lah gitu. Coba saya ke alat Heeh. lagi Bu Afifi. Aduh Bu Afifi belum Aduh, muncul coba yang di mau saya refresh. Coba di inginkan. refresh. Coba di refresh. Ini sudah belumnya? Ayo sinyal datanglah pada saya. Aduh, mana ini Bu Afifi? Sudah kayaknya ya Bu Afifi. Mudah-mudahan ya Mari Bapak Ibu. kita lihat Ada di nggak nih alat. yang kerennya? Mana Bu Aduh, kok Afifi? nggak bisa? Mana Bu Aduh, Afifi? Aduh, ini dia akhirnya ini dia. muncul. Nah, Apa Ibu itu Bu Anggi? Bapak, ini dia Bu Afifi. Saya itu pengen banget ini muncul. Namanya dikte gitu ya, Bu Apa ya? Afifi. Nah, apa sih gunanya gitu ya? Coba saya klik boleh nggak Bu Pasti Afifi? Klik amazing ya ini, langsung amazing. saja. Amazing atuh. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada tulisannya English gitu ya. Ini saya nggak mau English lagi lah, atau saya mau ganti pakai bahasa Indonesia gitu ya Bu Afifi Iya, ya. Saya jadi nasionalis orang Indonesia kayaknya dulu di lah. atas tadi deh Bu. Coba coba coba. Emang ini Bahasa apa? dia B. Oke, Bahasa ya. saya. Nah, itu Bahasa kan. Tangerang, Bu. Oh, oke. Ini ya Bu Afifi. Oh, Apa? bahasa Tangerang. Kita bikin Aduh, dulu Pak bahasa Irfan. Tangerang teh. Teh naon itu gitu ya. Nah, Pak Irfan nih tahu aja. Biasanya saya nggak biasa Pak pakai bahasa Tangerang gitu. Bahasanya Ciputat lebih spesifik lagi gitu ya. Coba Bu Baik Anggi, Bapak Ibu, aduh saya klik saja di sini penasaran bahasa. saya nih. Aduh, bahasa Indonesia. Apa sih gunanya ya Bu Apa Afifi? mik gitu Nih ya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ceritanya jadi notulen gitu ya Bu Afifi ya, atau Bapak Ibu Lagi lagi males. rapat tapi males banget bikin notulasi Begitu atau dah namanya atau kira-kira. apa sih sebagai notulen Amazing. lah gitu, kira-kira amazing lah. Saya tinggal klik aja Bu Afifi. Oh ya, Nih, coba. silakan disaksikan ya. Saya klik mikrofonnya, kemudian Bu Afifi. Anggi, Nah apaan loh, tuh? apaan itu keketik Ini sendiri? kok keren gitu Bu Anggi? Saya nggak ngetik Masa kok, sih? beneran, sumpah. Ya ampun, kok bisa ya? Kok bisa ya? Beneran Ibu, ini saya tuh Bu, nih saya angkat tangan ya. Ini membuktikan bahwa benar-benar Google Dokumen ini sangat bermanfaat banget Untuk buat yang kita males Bapak ngetik ya. Ibu. Nah, aduh, Ampun, lihat Bapak Ibu, apa yang saya omongin semua kecatet ya. Mau saya ngomong yang ngebut, dia juga ngebut. Apa saya ngomongnya santai, dia juga ikutan Santai. santai, Bu Afifi. ampun, Bu Anggi. Oke. Atau Bapak Ibu yang misalkan, saya stop dulu ya Bu Afifi ya. Oke, saya stop. Atau Bapak Ibu yang mungkin jadi guru bahasa, mungkin ya kalau di SD kan guru kelas mah merangkap seluruh mata pelajaran ya Bu Afifi ya. Kalau mungkin di SMP, di SMA kan guru mata pelajaran langsung sesuai dengan bidangnya gitu Bu Afifi. Ini bisa banget nih membantu guru-guru baik guru bahasa Inggris ataupun guru-guru yang lain gitu ya, yang sesuai dengan bidangnya. Misalkan si anak itu sedang apa Bu Afifi, sedang praktek gitu ya. Nah, tulis cerita. Waduh. betul, nulis cerita. Misalkan nih saya males ganti banget ke kan tuh ngetiknya. saya ganti ke English iya, lagi iya. lah, English. Boleh. Misalkan, hello Bu Afifi. Belum dipencet. Oh, belum. Aduh, lupa. Oke, saya ulangi ya. Hello Bu Afifi.
Ya Oh, langsung ampun, itu tuh. kok tadi ada babe-babe-nya? Oh, aduh ada love-lovean malah segala. Oh, hati-hati nih Bu Anggi. Bu Vivi ini langsung ini atau apa ini ya? Oke, misalkan saya Bu, Korea berbicara bisa seperti dong Korea. Korea atau Sarangeo gitu, apa Kamsahamnida gitu ya, itu juga bisa. Tergantung Bapak Ibu butuhkan ya Bu Afifi ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ini adalah keunggulan dari Google Google Docs ya. Dokumen gitu. Betul, Google Doc. Saya matikan saja Bu Afifi. Nah, Bu Afifi kira-kira apa lagi sih Bu Afifi yang perlu kita share lagi nih Bu Kayaknya Bu Afifi? Anggi Apa biar nanti apa tuh? teman-teman explore sendiri ya apa ini yang Betul ini betul. buat apa. Nanti mereka akan menemukan sendiri. Oh ya, Sendiri biasanya makin ke-amazingan gitu ya. penasaran ya. Betul, betul Akan sekali. banyak ke-amazingan lain ya. Bener banget Bu Afifi, bener banget pokoknya. Sip. Saya setuju lah 1000% pokoknya. Bu Afifi, saya Yap, mau nambahin lagi nih Bu boleh deh Afifi. dikit lagi ya. Misalkan nih, dikit lagi. Dikit Berapa lagi menit ya. lagi nih saya? 5 menit boleh nggak? Kayaknya kita Boleh nggak ya? kepengen berhenti sebenarnya ya Bu Anggi Aduh Bu ya. Afifi, saya nggak 2 cukup nih menit dikasih lagi Bu waktu segini Anggi. maunya. 2 menit, ya Allah. Udah lanjut aja Bapak Ibu. Oke. Misalkan Bapak Ibu sharing dengan anak-anak gitu ya. Bapak Ibu bisa bagikan di sini Ya ya itu Bu dia Afifi. yang Lanjut penting saja. juga. Kemudian Bapak Ibu tinggal karena sini saya menggunakan akun belajar ID. Aduh. Oke, langsung Bapak Ibu kalau misalkan tahu emailnya langsung diketik ataupun Bapak Ibu punya grup ya Bu Afifi ya, tinggal langsung diklik aja nama grupnya atau Bapak Ibu mau men-share berbentuk link Ya. Bu Afifi. Tapi nggak mau Ya, dibatasin Bu siapa aja Afifi, boleh klik bisa ya. saja gitu ya. Siapa aja boleh. Nah, tinggal diklik lagi nih Bu Oh Afifi di ya. sininya. Saya ulang Boleh ya Bu boleh. Afifi. Di sini klik lagi ini Bapak Ibu, tinggal diklik siapa saja yang memiliki link. Jadi anak Bapak Ibu yang misalkan ternyata belum memiliki akun belajar ID juga bisa melihat atau bisa melihat saja tentu tidak. Bisa lagi yang lain. Di sini Wow. saya tuh jadi pengen nangis gitu karena saya baru tahu gitu ya. Di sini ada 3 pilihan Bu Afifi. Oh. Nah, itu dia Bu Afifi yang saya sudah tadi bilang. Yang namanya berkolaborasi gitu ya. Bisa kita pilih mereka bisa memberi komentar langsung atau bisa menjadi editor. Berarti Bapak Ibu filenya nanti ketika sudah dibagikan akan diedit atau bisa diedit oleh orang-orang yang memiliki link tersebut. Link. Ya. Jangan lupa disalin link, kemudian selesai. Boleh seperti dicoba itu ya Bu Afifi ya. ke grup chat ya. Ya. Iya ini. Durasi. Aduh. Bagaimana ini ya? Satu saja lagi boleh nggak Pak? Satu lagi. Yang lain Bapak Ibu sebenarnya ya. Klik sini ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada pekerjaan anak, kemudian Bapak Ibu mau komen gitu ya Bu Afifi ya. Ini penting juga. Tinggal tulis aja Bu Afifi di sini. Tambahkan komentar. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu klik tambahkan komentar ini langsung misalkan Bu Afifi tolong ya ini dibetulkan lagi. Nah, tinggal Bapak Ibu ketik misalkan gitu ya. Kemudian di tag jangan lupa Bu Afifi di-mention. Namanya siapa? Oh, saya belum ini ada Bu Heni nih Bu Afifi. Klik Bu Heni, kemudian tugaskan kepada Bu Heni ya Bu Afifi ya. Nah, nanti dia akan langsung termention di Gmailnya. Bu Heni ya. Di Gmail Bu Heni, iya. Klik tugaskan. Nah, seperti itu Bu Afifi. Kan tidak cukup ini, kita kurang banget waktunya ya. Benar itu. Mudah-mudahan ini jadi apa namanya ya, pengen tahu lebih ilmu banyak. baru ya Bu. Ya, betul. Betul. Bu Anggi, cukup mungkin ya. Iya. Kenapa Pak Kornel? Bagaimana Pak Kornel? Boleh. Baik. Ketika kita belajar di dokumen ini nggak usah tetap terbuka dulu Bu ya. Ya, boleh. Saya simpulkan ya. Yang pertama itu membuka Google Doc itu yang pertama dari Drive bisa ya Bapak dan Ibu. Kemudian dari icon titik 9. Betul. Terus yang berikutnya dari browser dan dari Classroom. Betul. Dari Classroom ya. Kemudian kita jangan lupa membuat judulnya. Nah, yang Bu Anggi lupa tadi itu sebenarnya nih yang paling pojok kanan bawah itu explore tadi itu. Tadi Pak, ya? Udah. Sudah tadi Pak. Sudah. Explore itu bisa kita untuk mencari dokumen, gambar atau video. Ya, sudah dicontohkan ya. Betul. Iya, betul Bapak Ibu. Nih, Pak Kornel, ini Bu Heni udah nggak sabar juga nih mau berbagi ini seperti
Ya, Oh, nanti oke. Berarti saya stop share dulu ya Bu Afifi ya. Oke deh, kita bagaimana nih untuk pertanyaan-pertanyaan, apa kita tampung dulu mungkin kali ya, atau bagaimana nih teman? Boleh Bu Afifi, atau nanti di sesi terakhir. Di chat itu Bu Anggi, setelah ini kan Iya. sesinya Bu Heni ya, Bu Anggi boleh buka-buka chat, Iya, tadi betul. ada pertanyaan-pertanyaan Google Doc, Bu Anggi boleh bantu jawab di chat ya, karena waktu kita 1 jam lagi. Oke, siap. Jadi teman-teman untuk Bu. Oh iya, aduh. Bu Anggi. Oke. Siap Bu. Makasih banyak. Terima kasih Bu Afifi. Oke, dilanjutkan ya. Baik teman-teman, sekian untuk Google Doc. Kita akan masuk ke sesi berikutnya oleh Bu Heni, yaitu tentang, langsung aja mungkin Bu Heni, tentang Google Forms, Spreadsheet, dan Classroom, 3 materi lagi. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu biodata Bu Heni, yaitu nama beliau adalah Heni dengan gelar MPD. Kemudian beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Beliau juga sebenarnya menjabat PKS kurikulum loh Bapak Ibu, jadi sibuknya bukan main, tapi dengan kesibukannya masih bisa nih ikut Google Trainer ya. Kemudian pelajaran yang beliau ampu adalah bahasa Indonesia, dan domisili beliau adalah di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Untuk yang dekat dengan beliau boleh share-share, boleh main-main, mau ke sekolah boleh, mau ke rumah boleh, atau mau cari nomor teleponnya di grup, silakan Bapak Ibu. Nah, untuk Ibu Heni, kepada beliau dipersilahkan. Semangat. Mana Bu Heni? Bu Heni, where are you? Terputus ya? Aku nggak cari-cari loh tadi. Oh, oke, sebentar Bu, kita cari bersama. Atau gimana, kita Bu? Cari. Atau beliau tadi kemudian sinyal kayaknya Bu Afifi. Bentar. Oh, ini nih ada nih. Ya, beliau belum jadi co-host ya. Kita jadikan co-host. Oke. Halo. Bu Heni, maaf terputus ya tadi. Udah mau tampil, ada kendala aja ya dengan saya. Maklum lah, laptop sibuk itu, laptop PKS. Udah keberatan beban hidup HP saya. Baik Bu Heni, silakan ya untuk Google Forms, Spreadsheet, dan Classroom-nya, ditunggu ilmunya. Ya, ini saya mohon maaf sebelumnya, tapi ya emang terlalu bersemangat ya, seperti tadi Bu Anggi bilang ya, Bu Vivi, kayaknya kita perlu ditambah harinya kayaknya. Tapi biar sehari satu materi. Penasaran Bu, bikin penasaran itu enak banget. Oke, baik, mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya, mungkin Bu Vivi, saya bisa sambil dibantu nanti share screen dari Bu Vivi ya. Saya minta bantuan karena ini kayaknya laptop saya kayaknya agak bermasalah. Mungkin saya boleh Bu Anggi, nanti dari Bu Anggi, ini. bantu Bu Anggi. Oke, Ibu. Baik. Atau Pak Irfan boleh. Tapi sebelumnya ini saya mau lihat dulu. Boleh, saya juga. Ya, saya mau lihat dulu nih pesertanya. Pesertanya ada berapa ya? 92 ya. Berarti masih bobok siang. Saya boleh menyapa peserta dulu 1 menit aja. Boleh. Saya mau pantun lihat lagi nih, pantun lagi. Saya mau lihat peserta itu tampil di videonya. Boleh. Bu Vina, Bapak Ibu, kalau saya boleh sedikit break ya, biar nggak ngantuk nih kayaknya. Kemarin itu peserta, aduh jam segini jam ngantuk Bu. Ya memang sama sih jamnya, jam ngantuk. Sebab kalau kita pagi kita PTM ya. Kalau melaksanakan malam, apalagi malam udah waktunya kita me time gitu kan, atau family time. Jadi saya mau lihat nih Bapak Ibu, bisa lihat saya Bapak Ibu ya? Bisa dong. Oh, bisa banget ya, saya gede soalnya. Coba Bapak Ibu, saya lihat nih. Bapak Ibu lihat jari saya, kalau saya tunjuk 1, nih saya mau supaya Bapak Ibu fokus nih. Kalau saya tunjuk 1, Bapak tolong acungkan 5 ya. Tolong saya mau lihat jari Bapak 5. Kalau saya acungkan 5, Bapak tunjuk 2. Bapak Ibu tunjuk 2. Oke ya, kita coba ya. Kita coba. 1. Ayo. Ayo, saya tunjuk 5. Tadi kalau 5 berapa ya? Oke, Pak Nano Nesto Verli ya. Oke, ulang ya, cepet ya. 1, 5, 2. Ayo 2 berapa ya? Tadi nggak dikasih tahu. Bisa ya. 1. Menjebak ini, menjebak. 5.
Goyangkan. Dadah. Belum udahan kan Bu ya? Belum. Saya cuma ngetes gitu. aja. Saya udah dadah Berarti, aja. Bapak Ibu nggak ngantuk gitu ya. Iya. Karena memang jam-jam yang ngantuk. Baik Bapak Ibu, ini saya masih kendala. Bu Anggi, saya bisa minta tolong di share screen untuk Google Form dulu ya. Untuk Google Form-nya saya minta tolong di share screen, dibantu saya. Pakai handphone ya, saya, ini ya. Ya, ini saya terpaksa pakai handphone karena barusan sih lancar, mungkin nggak tahu nih kenapa nih dia nge-loading, mungkin itu tadi keberatan beban hidup. Oke, saya minta tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oh salah, dibukakan Google Form. Baik Bapak Ibu, mungkin terkait dengan Google Form ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu, apalagi ini sudah periode kesekian kita belajar secara daring. Ya, jadi Bapak Ibu sudah pernah atau sering menggunakan Google Form untuk kegiatan baik survei ataupun untuk kegiatan-kegiatan ulangan harian. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuka, ya kita mulai dari awal kita membuat Google Form. Kita yang pertama itu adalah klik new atau baru, ya Bu Anggi, oke, baru atau new. Nah itu akan muncul tampilan. Ini saya tidak memperkenalkan apa itu Google Form, apa itu Google Classroom. Tidak, jadi saya langsung ke praktik ya, karena mengingat waktu, ya, karena sudah mengingat waktu. Baik, kemudian nanti akan muncul di sini. Saya ngerjain ya. Oke, baik. Di sini kita tidak new, tapi kita pilih Bu Anggi, maaf kita ke new lagi Bu Anggi, yang tadi batalkan. New, ya. Itu biasanya ada pilihan, ada folder. Nah, di baru itu kita klik. Nah, karena kita mau membuat Google Formulir, maka yang kita klik itu adalah Google Formulir, Google Form. Nah, itu ada beberapa pilihan, ada formulir kosong, kuis kosong, atau dari template. Kalau dari template berarti kita sudah ada ininya ya, sudah ada bentuknya gitu. Kita tinggal memilih saja, sama seperti tadi di Google Doc ya. Nah, kalau kita memilih yang mau kita buat dari awal, formulir kosong. Ya, sebentar, tadi ada beberapa pertanyaan ya, sebentar. Nah, kita langsung klik formulir kosong. Coba ya Bu, atau lanjut aja? Iya, dicoba Ibu. Lanjut. Ikan cucut. Ikan cucut bawah hiu. Nah, kita lanjut yuk gitu ya. Oke. Ini tampilannya. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya. Nah, misalkan kita mau membuat ulangan penilaian harian 1, misalkan karena saya mengajar bahasa Indonesia, mohon Bu Anggi dituliskan di formulir tanpa judul itu yang ada deskripsi form, bukan itu Bu, bukan itu. Ya, oke. Nah, di situ ya, ketik saja penilaian harian. Mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi agak saya pakai asisten. Hebat ya. Ini bayarannya beda, maaf banget ini. Boleh lah. Penilaian harian. Nah, kalau tadi mungkin kalau di Google Doc, Bu Anggi itu menginformasikan kita ngetiknya di bagian atas ini ya Bu ya. Bagian atas gitu ya. Nah, kalau ini nggak perlu, kita penilaian harian, itu diklik saja di situ, biarkan kursornya di situ. Di sini Bu. Nah, ya di situ. Nah, kemudian kursor kita ini yang tanda panah ini kita klik di formulir tanpa judul di atas. Klik. Nah, otomatis dia sudah berganti ya. Jadi kita nggak perlu ngetik. Jadi nanti namanya akan sama persis dengan yang kita ketik di sini ya, di atas ini. Nah, kemudian nih, kebiasaan saya supaya saya mudah mencari file ini nantinya, saya selalu klik yang bintang, Ibu. Bintang. Jadi nanti saya akan cari di pesan berbintang. Nah, ini awal ya. Iya, ini langkah awalnya. Nah, kemudian untuk kita memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan ke Google Classroom. Ke Google Classroom. Ke Google Form ya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa lihat ini ada simbol-simbol ya Bu Anggi, tolong ditunjukkan. Itu ada simbol tanda tambah, ada simbol panah. Ya, ada simbol tulisan ya atau teks. Tambahkan judul itu ya. Ada simbol gambar, ada simbol video.
dan di bawah ada tanda sama dengan. Ini fungsinya buat apa? Nah, saya coba jelaskan secara singkat. Tanda tambah itu artinya kalau kita klik itu, kita akan menambahkan kolom pertanyaan. Coba Bu Anggi klik. Nah, dia bertambah, muncul di bawahnya. Nah, kalau misalkan yang ini, yang di bawahnya ini, itu kita mengimpor pertanyaan. Misalnya gini, saat ini kan misalnya kita mau melaksanakan PTS. Untuk PTS, ya, di tempat saya itu untuk PTS, Bapak Ibu guru mapel itu membuat sendiri Google Form-nya. Kemudian mereka berbagi dengan kami panitia, ya, dengan tim yang ditunjuk. Dalam hal ini kebetulan mereka menyerahkannya ke tim kurikulum, gitu ya. Kami ada bertiga, jadi kita bagi kelas 7 siapa, kelas 8 siapa, kelas 9 siapa. Nah, nanti ketika kita mau memindahkan itu ke format yang sudah dibuat oleh panitia, kita nggak perlu mengetik satu-satu lagi atau copy paste satu-satu lagi, tapi kita cukup mengimpor pertanyaan. Jadi kita klik Bu Anggi, import pertanyaan. Nah, nanti akan muncul pilihan-pilihan di sini. Pilihan mana yang mau kita masukkan? Misalkan ambil saja ini Bu Anggi, ada nggak contoh yang bisa saya pakai? Ya, boleh. Tugas tema aja ya Bu. Ya, boleh. Contoh lah gitu ya, saya pilih. Ya. Ada yang ada pertanyaannya ya. Nah, di situ kan ada nih. Nah, di situ kan ada ya. Nah, di situ ada, maaf Bu Anggi ke atas dulu. Oke, siap. Nah, di situ ada pilih semua. Kalau Bapak Ibu pilih semua yang ada ditunjuk oleh Bu Anggi ini, maka ke bawahnya itu akan semua tercopy atau terimpor. Iya, semuanya. Gitu ya. Ya, betul. Ala kadabra gitu kan. Nah, kalau misal agak ke bawah Bu Anggi, di bawah juga ada pilihan juga. Misalkan kita yang atasnya nggak mau kita ambil, kita hanya mau ambil, maaf Bu, jangan cepat-cepat Bu, pelan-pelan, naik lagi Bu, dikit lagi. Nah, ini yang tadi ya, ke bawahnya ada nggak Bu? Pilih semua ke bawahnya, tidak ada ya? Karena ini punya Bu Anggi. Oke, baik, kalau begitu pilih semua aja, pilih semua aja. Langsung ya Bu. Kita mau pilih semua, oke? Oke, baik. Nah, sudah impor, ada 11 pertanyaan import. Celing-celing. Nah, Bapak Ibu akan Bapak Ibu akan lihat. Nah, semuanya kan langsung, nggak perlu diketik satu-satu. Lama Bapak Ibu kalau ngetik satu-satu nanti kasihan jarinya, nanti jarinya bengkak gitu ya karena kebanyakan ngetik. Nah, kemudian Bapak Ibu misalkan Bu Anggi punten balik ke atas lagi. Paling atas Bu? Enggak, nih. Di bawahnya Bu. Saya pokoknya mainnya atas bawah aja gitu ya. Waduh. Kombinasi dong Bu. Misalkan di situ kan ada tugas tematik Bu Anggi. Tugas tematik itu kan misalnya kita nggak mau pakai. Kita tidak mau pakai, kita mau bagian ini gabung dengan bagian yang atas. Tolong Bu Anggi klik yang titik 3 ini. Nah, itu diklik. Ya, ada apa di titik 3? Nah, di situ ada pilihan duplikasi bagian. Kalau duplikasi bagian berarti kita mengcopy. Nah, ada pindahkan bagian, ada hapus bagian, dan ada gabung. Kita jangan pilih yang 3 di atas, Bu. Kalau kita pilih 3 yang di atas, maka semua pertanyaan yang tadi kita impor akan hilang. Jadi yang kita pilih adalah gabung dengan bagian atas. Ya, kalau kita klik gabung dengan bagian atas, yang hilang itu hanya yang bacaan ini, tugas tematik. Tapi pertanyaan ke bawahnya itu tetap ada. Coba Bu Anggi kita coba. Ya Allah, ini laptop saya. Ayolah laptop. Padahal saya udah nggak sabar. Sudah nih Bu. Wow. Oke. Nah gitu ya. Jadi nggak perlu. Nah ini kan ada yang double-double nih, nggak apa-apa. Tinggal dihapus aja. Yang opsi pertanyaan tanpa judul tuh bisa kita hapus. Hapusnya yang mana ya Bu? Ke bawah. Itu kotak sampah Ibu. Sampah. Ya. Jadi sebelahnya. Kalau sebelahnya itu Ibu ngopi ntar. Oh gitu. Ini buat apa sih ini Bu? Ini buat wajib diisi apa? Soalnya harus diisi atau gimana? Ya betul. Untuk soal ujian atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib diisi oleh peserta, itu kita klik ini, kita alihkan ke warna biru. Alihkan ke warna biru. Di sini. Nah, berarti ya nanti di soalnya itu ada bacaan bintang Ibu. Di pertanyaan itu akan muncul tanda bintang. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan ngisi survei atau ngisi soal yang ada tanda bintang biasanya itu wajib nama diisi, ya, Bu Hedi, tidak bisa dilewat. Itu wajib. Iya, biasanya seperti nama. Pokoknya yang wajib harus kudu fardu ain gitu ya. Itu harus hukumnya lengkap. Ya, jadi itu wajib. Nah, sekarang di sebelahnya ada titik 3 nih. Apa sih titik 3 itu? Nah, di situ ada
Ada deskripsi, ada buka bagian berdasarkan jawaban, dan ada acak urutan opsi. Deskripsi itu kalau misalkan nih kayak kemarin kan Bu Anggi nih, kalau diklik deskripsi, di sini akan muncul ke deskripsinya, misalkan kalau penulisan nama wajib ditulis dengan huruf kapital, atau lebih singkat lagi menggunakan huruf kapital. Misalnya kayak gitu. Di keterangan itu lah istilahnya ya. Kalau kita mau menambahkan keterangan, kita tambahkan itu. Nah, kemudian kalau lagi Bu, titik 3, itu validasi jawaban. Untuk validasi jawaban, coba diklik biar kita tahu ada apa di validasi jawaban. Nah, ini biasanya kalau di saya itu PTS misalkan menggunakan token. Iya. Nah, ini untuk tokennya, misalkan menggunakan angka, menggunakan pilihan. Ini ada pilihan-pilihannya ya. Angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Kalau kita suka pakai yang ekspresi reguler karena umum, karena kita bisa ngetik banyak, nggak hanya angka tapi bisa campur antara angka dengan teks, tuh ya. Nah, kemudian di sini ada lebih dari itu juga pilihan, ada pilihannya. Nah, kalau kita mau sama persis, maka kita pilih sama dengan. Jadi kita pilih nanti tokennya itu harus sama persis dengan yang kita buat. Kalau nggak sama biasanya di sini angka ditolak ya. Iya, kalau nggak sama biasanya ditolak. Nah, kemudian ini angka, kita menuliskan angka ya. Ini ada angka, ada pilihan juga nih Bu. Ada angka, kemudian ada coba diklik Bu yang angka. Oh, itu yang diklik, ini ya Bu ya? Ya, yang ini. Itu ada angka, diklik ya. Nanti diklik angka berapa, terserah Bapak Ibu. Tokennya. Nah, kemudian di sini ada teks kesalahan khusus. Ini biasanya kalau misalkan tokennya tidak sama, di situ kita kasih keterangan, token salah, silakan hubungi panitia. Misalnya seperti itu. Ya, itu tadi yang ditolak tadi ya. Kayaknya sepertinya kalau untuk ulangan harian ini tidak perlu. Jadi ini kita klik lagi titik 3. Kita hilangkan saja validasinya, kita tidak perlu. Kita hilangkan centangnya. Nah, kita tidak perlu. Kalau misalkan kita mau PTS atau PAT gitu ya. Sedangkan kalau untuk ulangan harian sepertinya tidak dibutuhkan. Nah, kemudian untuk kunci jawaban. Nggak apa-apa sekalian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan untuk kunci jawaban. Oke. Oh iya, ini belum diubah ya. Sorry. Ini maaf, Bu Anggi ambil yang sudah ada pertanyaan Bu Anggi, maaf. Yang sudah dijadikan kuis. Iya. Oke, nah ambil saja satu. Nah, ini kan bentuknya Bu Anggi esai ya. Iya. Nah, kalau bentuk esai memang kita agak terkendala dengan memberikan nilai ya. Karena kalau misalkan saya dulu pernah membuat esai, itu esainya esai yang jawabannya singkat. Misalkan jawabannya kalimat utama misalkan. Nah, penulisannya itu kita harus berikan beberapa option. Tulisan kalimat utama huruf kecil semua, ya. Kalimat kedua misalkan kalimat utama kapital semua. Jadi harus biar spesifik ya Bu. Ya, jadi biar siswa itu pada saat mengetik jawaban, berbagai kemungkinan yang dia ketik itu bisa dianggap benar, sebab kejam sistem Bu. Kejam. Kalau misalkan kejam, karena kalau nggak sama, itu disalahkan gitu. Makanya kalau untuk menggunakan Google Form, saya jarang menggunakan esai atau uraian. Biasanya kalau saya mau memberikan ulangan harian dalam bentuk esai, saya akan menggunakan Google Doc atau Google Slide. Saya tidak menggunakan Google Form, gitu. Sip. Oke. Apa kita mau contohkan Bu untuk membuat satu soal pilihan ganda atau kira-kira semuanya udah jago? Kayaknya udah jago. Gimana Bu? Udah semua Bapak Ibu ini mah ya. Mungkin saya hanya mencoba membagi apa yang saya ketahui. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan ya Bapak Ibu, terutama untuk soal seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau soal yang panjang paragrafnya itu gimana gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ketik di sini, itu akan dia nyatu ya, dia akan menyatu. Ada nggak Bu Anggi soal yang contohnya panjang? Ini cukup panjang nggak Bu? Ya, maksud saya, misalkan dari kata ini, kemudian pada kata mempikat di atas itu seharusnya beda baris, misalkan. Kalau kita ketik di Word itu beda baris misalkan. Tapi karena ini di Google Form, dia barisnya tetap dalam satu kalimat ya, dalam satu rangkaian. Nah, ada dua cara
yang bisa kita pakai untuk membuat supaya paragraf ya. Cara yang pertama kita menggunakan yang namanya snipping tool. Wow, apalagi tuh? Gimana tuh, Bu? Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan itu udah tahu ya. Apa itu snipping tool gitu ya. Snipping tool itu jadi kita seperti screenshot gitu. Seperti kita men-screenshot. Bentar. Saya cari ya Bu ya di saya. Snipping tool itu adanya di mana? Snipping tool itu ada di desktop, itu di pojok itu ada kayak jendela window, itu ada bacaan di bawah, ketik aja snipping tool. Nanti akan muncul. Itu cara yang pertama. Ada lagi cara yang kedua, kita menggunakan apa ya namanya, saya saya agak ribet nih kalau ngomong yang bahasa bukan saya. Jadi subtext gitu ya. Sebenarnya saya sudah siapkan. Nanti linknya akan nanti saya akan bagikan di di WA atau di Classroom, link untuk mengubah supaya setiap paragraf itu bisa ada bedanya. Sebenarnya saya sudah siapkan, semalam saya sudah latihan, Bu. Sampai latihan ya. Tapi ternyata apa daya gitu ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua cara itu untuk membuat supaya tulisan kita itu paragrafnya berganti. Nah, kalau yang gambar gimana? Kalau gambar kan tidak mungkin kita menggambar. Nah, kalau gambar juga sama, kita bisa menggunakan snipping tool. Nanti gambar yang sudah di screenshot oleh snipping tool ini akan di di sini nih ada di gambar ini nih, Bu Anggi, yang ada gambar foto itu kita klik. Itu untuk kita memasukkan gambar-gambar yang sudah kita siapkan. Ini Bu Anggi ya. Sebentar saya cari. Foto nih, yang dekat jawaban singkat ini nih. Oke. Nah, itu bisa kita untuk memasukkan snipping tool-nya. Nah, snipping tool, screenshot yang kita buat tadi. Sebenarnya praktis yang mana? Sebenarnya kalau saya lebih praktis menggunakan yang snipping tool. Jadi biasanya soal-soal yang bentuknya Word itu akan kita snipping tool dulu, kemudian saya simpan di folder tertentu, disiapkan gambarnya, dikasih nomor, misalkan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita tinggal masukkan ke Google Form. Nah, mumpung saya masih ingat tadi ketika saya baca chat itu ada teman yang bertanya, bisa nggak sih Google Form ini diubah menjadi Google Word? Ya, kalau nggak salah tadi yang betul. Itu bisa. Amazing. Ya, bisa Bapak Ibu. Ya, jadi gini. Jadi Google Form ini bisa kita print dalam bentuk PDF ataupun kita simpan dalam bentuk Word. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Caranya itu di sini di Google Form bisa naik, Bu Anggi. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Oke, nah Bapak Ibu kadang-kadang kalau disuruh nanya suka, udah kelewat chatnya gitu kan ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan nih apa sih sebenarnya? Nah, saya uraikan dulu ya. Yang pertama nih ada yang namanya add-on. Nah, add-on ini yang paling pinggir ya Bu Anggi ya. Ini ya Bu ya. Ini ya. Itu add-on. Itu fungsinya adalah ini berarti Bu Anggi sudah mendownload ya. Ini dari kalau kita mau kementerian, jadi mereka langsung memasukkan otomatis ya, Bu. Udah otomatis ya, sorry karena pakai akun belajar ya. Betul banget. Kalau kita pakai yang saya lupa karena saya waktu awal itu saya pakai yang akun pribadi. Kalau akun pribadi itu harus ngedownload. Iya, benar. Itu belum ada. Nah, ini ada salah satunya apa sih namanya? Kalau kita biasa gunakan gitu, limiter ya, limiter, form limiter. Nah, kita pakai yang itu, form limiter itu kita untuk mengatur waktu. Ini betul Bu. Ya, betul, form limiter itu untuk mengatur waktu sampai pukul berapa. Jadi kalau sudah pukul yang kita tentukan, siswa tidak akan bisa membuka form itu lagi gitu. Jadi harus menghubungi panitia seperti itu ya, atau guru mapel. Nah, kemudian Ibu bisa geser lagi ke sebelahnya. Tadi kan ada add-on ya yang di sebelah. Nah, ini ada sesuaikan tema. Nah, ini kalau sesuaikan tema itu kita untuk mengatur apa? Mengatur font, mengatur huruf ya, mengatur huruf. Kemudian gambar. Headernya gitu ya. Di sini ada warna latar belakang. Nah, tapi kalau dalam pilihan ini ada namanya hanya 3 pilihan kalau tidak salah ya. Gaya font itu dasar. Kemudian lucu, dasar, lucu, ada 4 ya.
Nah, tadi kalau nggak salah juga ada yang bertanya, ya, betul, dasar, formal, deskriptif, sama lucu. Nah, tadi ada yang bertanya juga kalau saya nggak salah muncul di pertanyaan itu, bisa nggak kalau hurufnya dibuat untuk menjadi font yang lain? Ada Bu, bisa. Nanti dikirimin lagi ya Bu. Kesannya kalau dipraktekkan kayaknya waktunya takut nggak cukup gitu ya. Bisa. Ketika akan diubah hurufnya menjadi huruf, misalkan fontnya apa ya tadi yang ditanya saya lupa ya. Pokoknya mengubah huruf itu bisa gitu ya. Nah kemudian ada lagi Bapak Ibu, kita sebelum pindah lagi Bu, silang. Oke. Nah ini ada mata. Mata tuh buat apa? Buat ngintip. Pratinjau. Pratinjau ya, itu mata. Nah, itu untuk kita melihat. Jadi kita akan memposisikan diri kita itu sebagai apa jenengnya ya? Sebagai peserta. Yang mau akses ya. Ngomong. Betul Diklik nggak nih Bu? Ya. Nah, kita akan melihat posisi kita sebagai peserta. Nanti tampilannya akan seperti ini gitu loh. Nanti waktunya akan seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ternyata ada yang kurang nih, ada yang kurang, kita bisa ngedit. Itu di bagian bawah tuh ada pensil, gambar pensil di pojok kanan bawah. Nah itu kita untuk mengedit. Itu ada bacaannya kan, edit formulir. Itu Bapak Ibu. Nah kemudian untuk roda, kita punya roda. Buat apa rodanya? Roda buat berjalan. Ya Bapak Ibu, untuk roda itu coba diklik. Nah, di roda itu ada pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan umum, ada pilihan presentasi. Nah, ini kebetulan ada yang tanya bagaimana siswa yang mengerjakan berkali-kali. Oke. Nah, di sini kita coba. Settingannya ya istilahnya. Di sini nih, kita di sini Bapak Ibu, kumpulkan email. Saya selalu meminta siswa mengumpulkan email karena terkadang siswa itu pernah mungkin karena grogi, dia disuruh menuliskan nama yang dia tuliskan itu kelas. Sering banget itu. Nah, kalau saya misalkan email, maka saya bisa mendata. Oh dia pernah nih anak ini yang emailnya ini namanya si ini. Kalau menggunakan akun belajar gampang Ibu, karena biasanya kalau sudah akun ada belajar namanya itu namanya nggak aneh-aneh kan. Kalau akun pribadi kadang-kadang aneh ya, misalkan Bejo Patona 31@gmail.com misalnya gitu ya. Nah kalau untuk akun belajar itu kan misalkan kalau dia namanya satu kata kayak seperti saya Heni ya cuma satu kata. Kalau kayak Bu Vivi kan 2 kata, misalkan Nursiami Afifi berarti 2 gitu. Tapi kalau yang 3 kata misalkan Muhammad Irfan Santoso gitu, maka yang muncul hanya Muhammad dengan Santoso gitu. Sorry Pak Irfan. Pak Irfan nggak ada Santosonya dia. Baik. Jadi kita klik kumpulkan email. Nah, kemudian perlu masuk. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering terjadi kendala Bapak Ibu ada ya. yang mau bertanya ini ya. Siswa nggak bisa masuk. Ya, siswa tuh nggak bisa masuk. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan menggunakan akun belajar untuk GF-nya. Nah, siswa yang tidak menggunakan akun belajar tidak akan bisa masuk kalau pengaturannya ini dibatasi. Jadi kita hilangkan centangnya. Nah, berarti Bapak Ibu saya perlu ingatkan ya, kalau Bapak Ibu guru menggunakan akun belajar, maka baik siswa yang kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar, siswa yang menggunakan akun pribadi ataupun akun belajar bisa masuk ke Google Form. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu guru menggunakan akun pribadi, akun sendiri, maka siswa yang punya akun belajar tidak akan bisa masuk. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk gurunya mah wajib pakai akun belajar supaya si anak yang menggunakan akun belajar bisa masuk. Tapi anak yang pakai akun pribadi pun tetap bisa masuk. Tapi kalau Bapak Ibu maksudnya saya mau pakai akun belajar aja gampangan, ya nggak apa-apa. Tapi resikonya siswa yang menggunakan akun belajar tidak akan bisa masuk Bapak Ibu. Gitu. Jadi disepakati dengan teman-teman Ibu di sekolah, apakah mau menggunakan akun belajar atau tidak. Sebab nanti kasihan siswanya. Gitu Bapak Ibu, jangan sampai ada guru yang pakai akun belajar, ada guru yang pakai akun Gmail. Nanti siswanya bingung. Saya masuk ke GCR guru ini pakai akun belajar. Saya masuk ke guru yang ini pakai akun pribadi. Nanti malah jadi dia keder. Saya udah ngirim tugas, ternyata dia ngirimnya pakai email yang ini gitu. Jadi sepakat Bapak Ibu ya. Gitu, disepakati saja. Kemudian tadi juga ada yang bertanya, kok anak bisa mengirim soal beberapa kali? Nah, ini yang harus diklik.
batasi ke satu jawaban. Itu diklik. Nah, kalau Bapak Ibu klik ini, otomatis siswa hanya bisa mengirim satu dengan jawaban, akun yang sama gitu ya, Bu? mengirim satu jawaban. Bu, dengan betul. Akun yang sama. Betul, dengan akun yang sama. Dia bisa masuk lagi tapi dia ganti akun. Gitu. Nah, makanya di situ kan diminta kumpulkan email. Jadi jadi dengan membatasi ke satu jawaban maka siswa tidak bisa mengisi lagi. Nah, kalau misalkan Google Form-nya itu berupa daftar hadir dan daftar hadir itu kita buat untuk satu semester, ya ini jangan diklik. Kalau diklik nanti siswa cuma bisa ngisi sekali. Ya, itu untuk daftar hadir. Jadi kalau untuk ulangan harian, klik yang batasi ke satu jawaban. Oke. Nah, kemudian responden dapat. Ini jangan diklik Bapak Ibu. Kenapa, Bu? Kalau seperti ya, kalau seperti tadi, misalkan nih, kalau untuk formulir nggak apa-apa. Misalkan ada takutnya khawatir ada peserta yang salah nulis nama. Oh iya. Nah itu diklik edit setelah mengirimkan. Dicek dulu ya sama mereka ya. Ya bisa edit. Tapi dia jawabannya itu masuk ke Don. Saya boleh itu sebentar kan lagi azan ya. Lagi azan sebentar. Boleh ya Bapak Ibu ya. Yang mau minum-minum silakan, yang mau ke toilet silakan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Baik, tadi sampai mana ya? Edit.
Oke, sampai di sini ya, sampai di edit setelah mengirimkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ingin supaya peserta bisa mengedit data yang sebelumnya sudah dibuat, ya, karena misalkan kesalahan penulisan nama, maka ini diklik. Tapi dia tetap di link yang sama. Sebab kalau misalkan batasi ke satu jawabannya tidak kita checklist, tapi kita pilih edit setelah mengirimkan, itu satu orang itu bisa mengirim berulang-ulang. Gitu, bisa jadi satu nama itu akan ada rekaman di spreadsheet-nya itu nanti lebih dari satu. Makanya kita batasi ke satu jawaban, edit setelah mengirimkan, jadi nanti hasil editannya itu hanya di bagian yang memang nama kita sudah kirim awal. Jadi tidak ada penambahan penambahan kolom ke bawah gitu ya, penambahan row gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian kalau sudah umum kita pindah ke presentasi. Nah, di presentasi ini ada pilihan. Ini ternyata laptop saya minta dilem. Ada tampilkan status progres, ini tidak usah dicentang. Kemudian ada acak urutan pertanyaan. Ini kalau untuk soal ulangan, ini kita bisa klik. Berarti nanti soal itu setiap anak tidak akan sama munculnya. Makanya, oh ya saya ingatkan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu soal-soal di GF, itu jangan pakai nomor urut. Sebab aneh, kalau pakai nomor urut, di sini acak urutan. Nanti nomor 1, ada nomor 3. Ada yang nomor 10 duluan. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu, kadang-kadang kayak soal bahasa Indonesia, seperti soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ada satu wacana yang sama. Biasanya ya, satu wacana yang sama untuk beberapa pertanyaan. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai wacananya mah ada di mana, pertanyaannya mah muncul di mana gitu. Jadi jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung, gitu ya. Jaka sembung ya. Makanya kalau untuk acak urutan pertanyaan, kalau ada wacana, saya menyarankan wacananya jangan yang panjang kali lebar menghasilkan volume yang ya. Waduh, matematika. Ya, jadi pilihlah wacana yang memang jawabannya itu ada di sana. Misalkan kita kirim paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ternyata yang kita tanyakan itu ada di paragraf ke-3. Paragraf 1 keduanya kan cuma memenuhi aja, nggak perlu ditampilkan. Gitu ya. Tapi kalau kita dalam bentuk paper atau kertas ya nggak masalah, karena kan anak bisa baca bolak-balik gitu ya. Nah, Bu Hen, aduh, jadi, Masya Allah ini tinggal 20 menit ya. Nggak terasa ya, belum classroom. Oke, baik, kita lanjut. Kita ngebut ya. Oke, lanjut. Kemudian ke presentasi sudah. Kuis, ini kita jadikan kuis. Oke, Bapak Ibu, setelah kita jadikan kuis, is oke, sudah. Nah, oke. Baik, nah kalau sudah, kita kembali Bu Anggi. Anggap saja ini sudah selesai, setelannya disilang Bu Anggi. Setelannya disilang. Oke, siap. Nah, tadi ada yang bertanya, bisa nggak diubah ini satu lagi nih? Nanti baru kita ke classroom langsung ya. Itu titik 3 Bapak Ibu. Titik 3 diklik. Nah, itu ada bacaan cetak. Nah, bacaan cetak. Nah, nanti ini bentuknya cetak itu bentuknya akan bentuknya PDF. Ya, berbentuk PDF. Nanti kita bisa kita download. Gitu ya. Kita download. Nah, ini ada tujuannya, kemudian halaman, soalnya tata letak, warna, setelan lain, PDF juga. Bisa diklik setelan lain. Bisa disimpan sebagai PDF. Mungkin kan perlu ya untuk arsip ya. Oke. Ini untuk untuk Google Form saya kira cukup sekian. Nanti selebihnya mengenai tadi snipping tool dengan menggunakan subscript text itu akan saya share aja ke classroom ya Bapak Ibu ya. Karena nanti step-stepnya akan saya berikan, termasuk linknya juga akan saya berikan. Kita langsung masuk ke classroom aja. Ya, kita masuk ke Google Classroom. Ini Google Classroom. Ya, Google Classroom. Mohon maaf, saya sebenarnya seperti kita aja ya Bu ya. Oke, siap. Nah, baik. Bapak Ibu kalau untuk membuat classroom saya rasa semua sudah punya. Nggak mungkin nggak udah. Karena sudah ini tahun ketiga kita PJJ, pembelajaran jarang-jarang gitu ya. Salah pembelajaran jarak jauh maksudnya. Kok bener? Oke, PJJ itu kan jarang-jarang, sekarang dibuka, besok enggak gitu kan, bisa dibuka gitu. Ada yang gurunya udah nge-share dari subuh, muridnya bukanya jam 4 sore gitu kan, kesel ya.
Ih bete deh kalau kayak gitu. Enggak sih, kalau di tempat saya alhamdulillah enggak beda. Bercanda Bapak Ibu bohong. Pasti saya yakin semua mempunyai kondisi yang sama. Oke, baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Bu Anggi mohon ke forum dulu untuk tampilan, ke forum. Nah, Bapak Ibu seperti bisa dilihat, ini tampilan sebagai guru ya. Iya, betul. Nah, kalau di tampilan sebagai guru ini ada nama, kemudian ada deskripsi, ada kode kelas. Di tampilan siswa itu ada option untuk Google Meet. Oh iya, betul. Ya, Google Meet. Ada option untuk Google Meet. Bu, ini ada tanda panah nggak? Nggak ada ya? Kalau di guru nggak ada ya? Saya lupa. Di sini paling, Bu. Oke, baik Bapak Ibu mungkin nanti bisa buka ketika ya, nanti ada buat Google Meet-nya. Nah, Bapak Ibu untuk membagikan ke siswa, ribet nih kalau nulis kode, takut anak salah. Kadang-kadang huruf L sama angka 1 tuh suka sama. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan copy saja linknya. Ini di copy link undangannya, di-share melalui grup WA. Ya. Baik, kita langsung Bu. Bu Hen, langsung ke spesialnya kita kalau pakai belajar ID, Bu Hen. Ya, tugas. Waduh. Langsung ke spesialnya. Oke, langsung ke tugas aja. Oke, ya. Kita langsung ke tugas. Klik buat. Nah, ini kadang suka bertanya nih, suka ada pertanyaan, kita mau postingnya di yang mana ya? Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Biasanya kalau kita sudah menyiapkan link tugas, kita masuk ke link tugas. Kita posting di link tugas. Tapi kalau misalkan kita belum membuat form atau membuat formnya dari awal, itu kita masukkan ke tugas kuis. Ini nggak apa-apa, kita ke sini aja. Ini langsung ke sini, Bu. Langsung ke tugas. Kita ketik judul, Bu Anggi silakan, mangga, bebas. Asisten, Mai. Saya mohon maaf banget, saya sudah Nggak apa-apa, Bu. Ini sambil melatih saya juga, Bu, sebenarnya. Melatih. Penilaian harian. Melatih. Lanjut. Sama-sama. Oke. Baik, Bu Anggi, kita langsung. Nah, di bawah itu ada pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memposting materi dari Google Drive atau dari perangkat, itu yang kedua, dari perangkat laptop kita atau dari perangkat HP, atau kita menambahkan link. Tadi yang seperti, misalkan kan kita sudah membuat Google Form ya, kita copy linknya, nah itu kita kirim ke sini. Bisa juga dari YouTube. Nah, bisa juga, ini kemarin sudah disinggung juga sama Pak Kornel dan tadi sama Bu Anggi. Kita bisa masukkan ini, ya, formulir. Coba Bu Anggi, saya mau diklik yang slide deh, slide 1. Nah, oke. Di slide ini nanti, nah, di slide ini, Bapak Ibu nih, hati-hati nih. Di sini ada pilihan siswa dapat melihat file. Coba diklik yang segitiga. Segitiganya, Bu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan ingin siswa mengerjakan jawaban soal di slide yang buat, Bapak Ibu jangan pilih siswa dapat mengedit file. Kenapa? Karena nanti base-nya file aslinya, file template aslinya itu akan diacak-acak, akan numpuk ketiban-tiban. Ya, kalau siswa dapat melihat file, maka si siswa tidak dapat ngapa-ngapain. Jadi cuma ngelihat aja. Nah, pilihnya yang mana? Pilihnya buat salinan, Bapak Ibu. Klik ya, Bu. Nah, pilih buat salinan untuk siswa. Jadi nanti masing-masing siswa mendapatkan, jadi nanti masing-masing siswa mendapatkan template-nya berbeda-beda. Jadi mereka bebas semua nulis. Nanti kan ada dulu ketika mereka mengumpulkan, ada kumpulkan lampiran apa, mereka tinggal submit gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada, Bapak Ibu, ini yang suka menjadi pertanyaan juga nih, tugaskan. Di situ coba klik nih, Bu, tugaskan. Bapak Ibu hati-hati. Kalau Bapak Ibu ngajarnya besok, kemudian bikin materinya sekarang, jangan klik tugaskan. Karena nanti muncul sekarang. Nah, misalkan Bapak Ibu guru ini sibuk nih, saya mau nyiapin minggu ke depan, nggak masalah. Klik jadwalkan, pilih jadwalkan. Nah, nanti di situ Bapak Ibu menjadwalkan tanggal berapa siswa bisa nge-share, bisa akses ya, bisa akses. Betul. Misalkan jadwalkan tugas tanggal berapa, bisa dijadwalkan paling tidak sebelum waktu yang ditentukan. Jangan 18 September jam 15, Bapak Ibu nge-share-nya tanggal 18 September jam 14:59 udah mepet Bapak Ibu. Udah hampir lewat kan. Jadi
sebelumnya. Makanya saya kadang-kadang kita share 1 minggu nggak apa-apa kita siapin. Yang penting kita jadwalkan, gitu ya. Bikin sebulan juga nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Apalagi Bapak Ibu sibuk misalkan ya. Nah tapi Bapak Ibu, saya nggak sibuk, saya so sibuk. Nah tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menjadwalkan, kalau mau menjadwalkan itu hanya bisa disetting kalau Bapak Ibu hanya pilih satu kelas. Tapi kalau Bapak Ibu ngeklik, maaf Bu, diklik yang ini. Nah, tapi kalau ini Bapak pilih semua di checklist, minimal 2 saja, maka tidak bisa dijadwalkan. Coba diklik Bu. Nah, jadwalkannya kan warnanya tidak hitam. Dia nggak bisa diklik. Kenapa ya? Karena dia nggak mau bareng-bareng. Dia jadwalkan bareng. Per kelas. Karena kan bisa jadi jadwal kelas ini tidak sama dengan jadwal kelas yang lain. Jadwalnya beda, seperti saya bahasa Indonesia di kelas 71 dengan 72 itu kan beda. Sama ya. Gitu ya. Iya, nggak mungkin sama waktunya. Mungkin seperti itu diaturnya keren banget kan, kita sudah diatur, dipermudah gitu ya. Nah, di situ ada tenggat. Tenggat itu ada batas waktu. Ya, ada batas waktu sampai tanggal berapa nih anak diminta untuk mengumpulkan tugas. Bu, apakah kalau anak terlambat itu nanti tugasnya tidak masuk? Bisa masuk, bisa tidak, tergantung setelan kita, Bu. Nah, jadi gini, misalkan Bapak Ibu nih, sudah batas waktu, anak belum ngumpulin, maka nanti di sini bisa nih yang bacaan nih semua, Bu, itu kita pilih anaknya, siapa saja yang masih bisa, coba. Nah, di sini ada pilihan nih namanya si A. Nah, kalau ini centangnya kita hilangkan, maka yang centangnya hilang, itu tidak akan lagi bisa mengakses tugas. Gitu. Tapi kalau misalnya topik. Nah, topik buat apa? Supaya kita nggak bingung, kayak seperti saya nih, bahasa Indonesia itu kan ada topiknya teks persuasi. Nah, di sini ada mengenal akun pembelajaran. Ini topiknya topik apa? Mengenal akun pembelajaran. Nah, apa saja materi tentang akun pembelajaran itu masuknya ke topik 1. Gitu. Jadi nggak kebanyakan Jadi kalau semacam folder ya, kalau kita di folder seperti itu. Mudahkan ya Bu ya. Betul. Baik, ikan cucut di bawah yuk. Kita lanjut yuk. Yuk. Nah, ini ada rubrik Bapak Ibu. Rubrik buat apa? Nah, Bapak Ibu, kalau rubrik itu untuk memudahkan kita pada saat memberikan penilaian. Kadang-kadang gini kan, kita kalau nilai, apalagi yang soalnya esai. Tadi ini rubrik nilainya gimana ya? Jadi tidak standar nilai itu. Ya. Nah, kita bisa standarkan. Misalkan klik Bu, maaf buat rubriknya. Kita standarkan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa menurun atau bisa menaik, untuk gunakan skornya bebas ya Bapak Ibu, terserah mau yang mana. Judul kriteria, misalkan penilaian teks pidato. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Penilaian teks pidato. Nah, nanti deskripsi kriterianya di sini, misalkan poin wajib, poin ya. Misalkan poinnya 50. Ini Bu, enggak di situ. Di bawah. Sorry Bu. Oke. Deskripsi ya, Bu. Nah, di situ misalkan 50. Misalkan nih, siswa dapat nilai 50. Deskripsinya misalkan judul levelnya misalnya sangat baik, sangat baik, gitu ya, sangat baik. Bu, kalau bikin Google Form absen bisa nggak dibatasi waktunya? Bisa Ibu. Oke, deskripsi misalkan, nah ini kita tentukan misalkan strukturnya lengkap, EYD-nya tepat. Misalkan bahasa Indonesia kayak gitu aja, struktur tepat, struktur lengkap, EYD tepat, berarti nilainya 50. Nah kemudian kalau misalkan tidak strukturnya lengkap tapi EYD-nya masih ada yang salah, kita bikin lagi poinnya. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini yang tanda tambah ini untuk ke samping Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mungkin itu untuk rubrik. Maaf saya agak cepat. Saya ya nggak apa-apa saja ya Bu ya. Nanti kita bisa diskusi kok Bapak Ibu, bisa diskusi kita lewat forum ya. Nah, ini untuk rubrik. Nah, Bapak Ibu, di situ ada periksa plagiarisme atau keaslian. Ya, ini kalau kita checklist, kita hanya mendapat kesempatan untuk melihat keaslian itu hanya pada 5 tugas per kelas. Lebih dari 5 tugas nggak bisa. Jadi hanya 5 tugas per kelas. Kalau misalkan kita checklist periksa plagiarisme, maka nanti di tampilan siswa itu akan muncul. Kita bisa lihat di tampilan siswa akan muncul ini plagiat atau bukan.
gitu. Jadi tapi kalau tidak kita centang ini, maka di tampilan siswa nggak akan tampil, nggak akan muncul. Karena kan mungkin gini, Bapak Ibu ada yang saya mah nggak mau pakai Google Doc, saya mah nggak mau pakai Google Slide, takut ntar anak copy paste jawaban dari Mas Google, Mbah Google, dipindahin ke situ. Nah itu bisa kita, kalau takut seperti itu kita bisa menggunakan ini, periksa plagiarisme gitu. Jadi nanti akan muncul ya, apakah dia plagiarisme atau bukan. Tapi kalau mungkin hanya 10 atau 20% mungkin masih kita maafkan Bapak Ibu, mohon maaf. Kadang-kadang kesibukan bikin RPP, kadang-kadang juga suka copy paste ya Bapak Ibu ya. Benar ya, Bu. dalam arti copy paste bukan copy paste isinya, maksudnya modelnya seperti ini gitu loh. Ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu saja. Ini tinggal kita pilih untuk kirim Google-nya. Kita kirim tugasnya maksudnya. Oke Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup itu sedikit saja. Aja spreadsheet ya. Oke, silakan. Atau hampir sama lah. Saya balik ke hampir sama lah ya. Kenapa Bu? Bentar. Ini kita tinggal Apanya, 8, kita tinggal 7 menit lagi nih. Sekilas aja kali Bu, ya, sekilas aja mungkin. Ya. Spreadsheet ya. Oke, spreadsheet mah kita berarti kembali ke Google Form Bu. Tolong saya dibantu. Seperti Pak Tarno ya. 1, 2, 3. Ayo saya dibantu. Dari Drive mungkin, dari Drive. Lanjut. Oke. Dari buka ini ya Bu. Nah, Bapak Ibu mau melihat spreadsheet, klik jawaban Bu Anggi. Oh, hasil ya, hasil form itu. Klik jawaban. Nah, ini ada logo tanda tambah hijau seperti ini. Ini lambang spreadsheet. Atau kalau di namanya di yang Excel biasanya Excel ya, Excelnya. Tapi kita di form itu kita namanya spreadsheet. Kita klik. Nah itu sudah. Mana Bu? Sudah diklik Bu? Sudah ya. Itu ada pilihan buat spreadsheet baru. Itu kita pilih itu. Kita klik itu, kemudian buat. Nah, kita tunggu. Oke, tara. Nah, muncullah penilaian harian. Ya. Nanti nilai terekam di sini Bapak Ibu. Nah, misalkan gini, Bu, di spreadsheet itu nama siswa berantakan, tidak berdasarkan abjad. Bisa kita susun berdasarkan abjad. Caranya gimana? Caranya kita klik pada kolom yang mau kita susun berdasarkan urutan, misalkan berdasarkan abjad berarti kolom E. Klik di kolom E, Bu. Di apa namanya ya? Di blok. Nah, itu ada pilihan sebentar. Pilihannya mana dia? Ya, tadi. Di alat Ibu ya, coba di alat. Ada urutkan. Okay. Di sini bisa alat ya Bu. Ini sorry ini ada di kiri kanan, sorry ya. Nah di situ. Ya, Bu. Nah ya oke. Nah di situ ada pilihan urutkan sheet A sampai Z atau urutkan sheet J sampai A. Karena kita blok E, nah itu kita klik aja. Kita mau dari awal, berarti A sampai Z kita klik. Itu nah nanti maka nama-nama siswa itu berikut yang kolom kiri dan kanannya akan mengikuti berdasarkan abjad. Seperti itu Bapak Ibu. Harus banyak eksplor lagi ya Bapak Ibu tentunya. Iya, kita mengeksplor ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu setelah mengurutkan kelas, kita mau mengurutkan nama siswa bisa nggak? Bisa banget Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengurutkan nama kelas, jadi kalau saya biasanya nama siswa dulu berdasarkan abjad. Baru setelah itu berdasarkan kelas. Karena nanti ketika sudah diurut abjad, masuk ke kelas, itu udah otomatis akan di kelas itu berdasarkan abjad. Tapi kalau kita susun kelas dulu, baru abjad, ketika kita pisahkan kelasnya, kita 2 kali kerja. Karena kita harus lagi mengurutkan abjadnya. Wow. Siapa tadi Bu Ani? Itu. Mungkin itu ya. Ya udah, sip. Bikin penasaran aja. Mudah-mudahan bisa diterima. Saya mohon banget sekali lagi Bapak Ibu peserta yang saya hormati, mohon maaf sekali karena saya sudah mempersiapkan semuanya, tapi apa daya yang namanya kita kalau sama aplikasi, sama sistem ya, apa daya tangan tak sampai. Alhamdulillah saya didampingi oleh teman-teman. Saya pernah ngubah kelas dulu baru nama malah berubah semuanya. Iya Bu. Oke, nanti kita eksplor ya Bu Ani ya. Nggak akan habis-habis tentunya ya. Silakan Bu. Baik teman-teman, ini kami memang untuk pelatihan ini hanya memberi sebenarnya harusnya kulit-kulitnya aja. Ini sebenarnya kita udah galau ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi harusnya memang kita hanya memperkenalkan akun, tapi trainer kita tuh sangat bersemangat ya untuk memberikan kalau bisa semuanya lah pada bisa langsung pakai, tapi tetap saja kita dibatasi waktu, tidak akan bisa memuaskan teman-teman, maka teman-teman lah yang harus bereksplor sendiri apa yang teman-teman
teman butuhkan. Sudah tinggal 3 menit. 3 menit ini akan saya gunakan sedikit lagi untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk daftar hadir. Hati-hati untuk mengisi daftar. Di pertanyaan terakhir itu ada mengisi email trainer. Tadi di daftar hadir yang saya share di WhatsApp maupun di chatroom, sisipkan di sana link untuk melihat kelompok teman-teman. Kemudian email trainer teman-teman itu apa, saya sudah sisipkan. Jadi hati-hati untuk mengisi pertanyaan terakhir di daftar hadir ya. Semoga hari ini tidak ada lagi kesalahan-kesalahan teman-teman mengisi daftar hadir. Itu kemudian untuk pertemuan terakhir kita ya. Dan pertemuan terakhir ini adalah penentuan teman-teman apakah mendapatkan sertifikat atau tidak, karena syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah teman-teman Bapak Ibu harus namanya uji kompetensi. Nah, ini adanya di akhir pertemuan kita, uji kompetensi ini insya Allah nanti kami buka selama 2 hari saja, Sabtu dan Minggu. Jadi 2 hari itu kami berikan Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi. Insya Allah nggak sulit Bapak Ibu, mudah, dan besok pun diberikan. Apanya kira-kira? Apa nih Bu Afifi? Kisi-kisi. Bukan ya Bu Agi? Kisi-kisi. Siap. Kasih dong. Kasih aja lah. Udah iyalah. Pengen teman-teman apa sih yang nggak buat kalian gitu ya? Betul, kalau bisa lulus semua, lulus dengan memuaskan, nilainya nilai 100 semua kalau bisa ya. Makanya kita akan berikan segalanya lah kepada teman-teman. Jadi besok kalau bisa hadir tuh, kemudian fokus mendengarkan kami ini karena besok penting tentang uji kompetensi dan segala macamnya. Baik, kita tutup mungkin pertemuan hari ini. Mohon maaf untuk diskusi online. Boleh. Ini bagi Bapak dan Ibu peserta untuk materi yang dibawa Bu Anggi tadi, kesimpulannya atau ringkasannya ada ya di kolom chat. Silakan di copy paste. Aduh, baik banget Pak Kornel. Tuliskan di situ. Saja. Terima kasih Pak Kornel. Dan saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari peserta di sana. Mudah-mudahan memuaskan ya Bapak dan Ibu. Itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Besok juga kita akan mencoba lagi menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Kornel. Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. See you, kita tunggu ya untuk besok hari tepat waktu datangnya. Siap Bu Vivi. Silakan. Di foto dulu nggak Bu? Foto dulu, tapi udah direkam. Yuk Pak Irfan, where are you? Pak Irfan bagian dokumentasi. Where are you? Pak Irfan. Ya teman-teman, kalau udah foto-foto boleh di-share di grup ya. Sudah? Banyak. Udah screenshot. Aja Bu Afifi. Oke, screenshot deh. Aduh, saya lagi merem. Aduh. Slide 1. Aduh. Nanti absen ada di Classroom, sudah di Classroom, absen di Classroom ada, di room chat ada, di WA grup ada. Slide 2. Oke, slide 3. Wah, slide 3 ini tertutup semua, Pak. Malu-malu Bu ini main malu-malu. Malu-malu, enggak apa-apa lah. Kemudian slide terakhir. Oh, enggak, cuma sampai 3 ya saya bikin. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silakan untuk meninggalkan ruang Zoom kita. Oke, makasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh hari Bu Vivi nyiapin untuk hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Ya, mohon maaf tidak ada diskusi online. Mohon maaf waktunya terbatas. Selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Ya. Happy nice time. Ya Bu Ana. Siti Rohana melambai. Ya Bu Yayat, makasih. Sampai ketemu besok.
Ibu Emma, Bu Nur Asia, ya Bu Mulipa, ketemu besok lagi ya. Wah, pasukannya banyak nih. Teman-teman dari SMP 2 juga terima kasih. Ya, aduh, dari mana-mana nih. Ini temannya Pak Konel ya, reuni lagi Pak Konel ya. Tadi di awal tadi kita siapa Pak ngobrol. Konel sekarang ketemu lagi dengan teman-teman ketua kelas kami waktu kuliah dulu. Kembali ke masa lampau. Ya. Pasten ya Pak. Iya pasten ya Pak. Udah ya, kita tutup ya. Kita N ya. N ya. Ya, makasih semuanya. Makasih Bang Gita. Asar. Semuanya. Dah ya, N ya. Pak Irfan. Itu rekaman kok belum dimatiin? Oh iya Pak Irfan, rekaman. Hampir lupa. Pak Irfan. Dia keluar ya? Halo. Ada. Iya Pak Irfan. Siap. Bu Vivi kan hostnya ya? Oh ya? Kalau Bu Vivi keluar berarti rekamannya hilang dong di saya ya? Iya makanya Pak Irfan udah stop record. Stop record belum? Belum. Oke, ditunggu. Sebentar mana ya?